Selamat pagi para peserta dari webinar GSKI Fluid, Ibu Bapak sekalian, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat datang di webinar ini. Kami bersyukur bisa menyambut semua saudara yang sudah hadir tepat waktu untuk memulai webinar ini. Dan hari ini kita akan berbicara talk show ya tentunya, dan mendengarkan pemaparan materi dari seorang psikolog yang sudah tidak perlu diragukan lagi, yang hari ini akan membahas mengenai good parents, good children ya. Nah, ini sangat relevan bagi kita semua ya. Ini isu-isu yang sangat hangat dibicarakan akhir-akhir ini, terutama ketika saudara memiliki anak yang berusia remaja sekitar 10-17 tahun. Tantangan sangat banyak, terutama di era digital hari ini yang dimana anak-anak sangat mudah terdistraksi, sangat mudah tertarik untuk interaksi digital ketimbang interaksi sosial secara langsung. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua bisa menempatkan diri pada masa seperti ini? Ditambah lagi, ada COVID-19 yang membuat banyak orang tua yang juga bingung mengapa sudah bayar sekolah tapi masih ngajar juga ya. Banyak yang stres, ibu-ibu, bapak-bapak semua stres. Anak di rumah, belum lagi kalau anaknya belajarnya lambat ya, sulit belajar. Nah, ini jadi tantangan tersendiri. Sudah dunianya digital, orang tua nggak ngerti, belum lagi ditambah dengan permasalahan psikologi remaja yang begitu kompleks, di mana masa ini disebut sebagai masa pencarian diri. Maka kalau kita bisa katakan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian berada dalam webinar ini sudah sangat tepat. Ini adalah webinar yang akan memperlengkapi kita semua sebagai orang tua, maupun guru ataupun dosen dan apapun kalangan kita, untuk mengenal yang namanya remaja. Karena remaja ada di semua lini kehidupan. Kita harus bisa bersahabat dengan mereka. Untuk menyampaikan mengenai keadaan remaja ini dan bagaimana kita menanggapinya, kita sudah kedatangan seorang pemateri atau narasumber yang luar biasa. Saya akan membacakan kurikulum vitae-nya. Beliau adalah seorang psikolog yang bernama Pusda Sari. Beliau menempuh pendidikan sarjana dan pasca sarjananya pada Universitas Unika Atmajaya. Beliau berpengalaman sebagai seorang asisten guru, guru karakter building, guru bimbingan konseling, dan konselor sampai hari ini, dan juga sebagai seorang psikolog freelancer. Beliau sudah berapa kali terlibat dalam acara GSKI untuk menyampaikan acara materi-materi yang berkaitan dengan psikologi, baik itu keluarga, anak, maupun pemuda ya. Oleh karena itu beliau sudah sangat familiar pasti di kalangan keluarga GSKI, Rehoboth, baik itu MAG, Fluid, dan sebagainya. Oleh karena itu kita sambut saja Ibu Pusda Sari. Halo Bu Pusda. Halo Pak Gren, selamat pagi. Selamat pagi Sehat juga kepada ya Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih untuk sudah meluangkan waktu pada pagi ini. Kita akan belajar bersama. Oke. Apakah Baik, suara Bu saya Pusda. terdengar ya Pak Gren? Jelas Bu, Oke. sangat jelas. Baik, terima kasih Bu Pusda. Mari Ibu Bapak sekalian, kita akan mulai. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi yang akan dilakukan oleh Ibu Pusda. Sampai dengan kurang lebih pukul 11:15. Setelah itu kita akan lanjutkan dan tanya jawab. Sampai dengan pukul 12. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami berkesempatan untuk mendengarkan seminar dalam webinar ini. Perlengkapi setiap kami, apapun peran kami, baik itu kami orang tua, guru maupun guru sekolah minggu, supaya kami bisa mengenal siapa generasi yang kami hadapi. Berkati narasumber yang akan memberkati kami, yang akan menuntun kami, memberi kami pencerahan. Biarlah apa yang menjadi isi hati Bapak, yang menjadi pencerahan-pencerahan baru tertuang dari lidah bibirnya. Kami bersyukur buat kesempatan kali ini. Kami berdoa, haleluya, amin. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Ibu Pusda Sari, Magister Psikologi. Silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Langsung saja saya akan share screen.
Oke, jadi begini Bapak dan Ibu, hari ini walaupun saya, labelnya adalah seorang psikolog gitu ya, tapi bagi saya kalau hal-hal yang berkaitan dengan parenting, bisa dikatakan kita belajar bersama gitu ya. Karena memang untuk menjadi seorang orang tua itu tidak ada buku panduan yang pasti gitu ya. Nggak ada yang bisa, paten, misalnya banyak sekali ditemukan di toko-toko buku gitu ya, buku parenting, tips-tips parenting, ya itu hanya teoritis, teorinya saja gitu. Yang saya sampaikan hari ini memang juga ada teorinya gitu ya, tapi ada contoh-contoh aplikatif yang nanti Bapak Ibu bisa serap seperti itu. Nah, oleh karena itu teori yang diberikan di banyak buku parenting yang tersebar itu hanya sebuah panduan, namun belum tentu teori-teori tertentu yang ada dalam buku parenting itu bisa cocok untuk semua jenis karakteristik anak dan karakteristik orang tua. Seperti itu ya. Jadi seperti judul pada hari ini Good Parents, Good Children. Ini udah harga mati. Kenapa harga mati? Karena selain sebagai praktisi di bidang psikologi, saya juga adalah praktisi di bidang pendidikan. Kebetulan saya banyak menangani siswa-siswi yang memang memiliki kendala-kendala dalam proses kesehariannya begitu ya. Dan sudah pasti akarnya dari rumah gitu. Walaupun kelihatannya sebagai orang tua atau keluarga, kita kayaknya oke-oke aja nih gitu ya. Di luar yang pengaruhnya mungkin kurang baik. Tapi balik lagi, lingkungan pertama anak-anak kita tumbuh adalah lingkungan rumah, yaitu adalah kita sendiri sebagai parents-nya, sebagai orang tuanya. Seperti itu. Nah, ini sebetulnya menjadi hambatan, bukan hambatan, tantangan bersama seluruh orang tua. Baik itu di negara timur, baik itu di negara barat, semua memiliki tantangan yang sama. Khususnya pada hari ini kita lebih fokus kepada tahap atau tumbuh kembang atau proses perkembangannya remaja gitu ya, sekitar usia 10 sampai 17 tahun. Jadi dari contoh yang sudah disampaikan di dalam video itu ada dua sebetulnya ya, ada dua tokoh yaitu si remaja laki-laki dan remaja perempuan. Bapak dan Ibu bisa memperhatikan bagaimana respon pertama kali orang tua saat yang pertama anaknya pulang terlambat karena udah lewat 1 jam. Lalu yang kemudian yang kedua adalah remaja wanita yang ingin pergi dengan sepertinya sih dengan boyfriend-nya gitu ya, dengan pacarnya, lalu orang tuanya ya mamanya marah-marah gitu. Saya rasa video yang kita saksikan barusan pasti pernah kita alami, mungkin dalam setting atau konteks yang berbeda saja gitu ya. Yang pasti pernah adalah cara kita merespon di bagian awal itu sama persis seperti yang Bapak dan Ibu yang ada dalam video sampaikan begitu ya. Kita cenderung kalau anak tiba-tiba terlambat gitu ya, marahnya luar biasa gitu ya. Kayaknya bukan cuma Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini, tapi saya pun juga pernah mengalami hal seperti itu gitu ya. Kayaknya sudah gemes banget gitu. Lalu kemudian kayak nggak peduli deh alasan kamu apa. Yang penting saya udah kesel. Nah, seperti itu tuh. Nah, oleh karena itu, ini akan kita pelajari bersama bagaimana sih cara membantu diri kita dan anak-anak kita untuk bisa menjadi suatu hubungan atau relasi yang tetap positif, seperti itu. Nah, oke, saya mulai masuk ke dalam materi. Jadi di dalam pola asuh kita, gitu ya, dalam pola asuh orang tua, ada satu analogi yang kemarin saat menyiapkan materi ini seperti apa ya analoginya yang kira-kira mudah. Yang pertama adalah saya akan menganalogikan pola asuh kita sebagai orang tua cenderung seperti ini. Kita punya kacamata nih, kacamata kita mungkin sekarang ya minus, plus gitu ya, dengan berbagai variasi tingkatannya. Lalu kita coba maksain kacamata yang kita punya, yang kita pakai, itu kepada anak kita. Nih, mama tuh maunya kamu begini, gitu ya. Kamu paham nggak sih dengan keadaan kamu terlambat dan lain sebagainya? Marah-marah, gitu ya. Kita marah-marah, respon kita seperti itu. Kita mau bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita pakai di dalam diri kita, kamu juga mesti lihat, gitu ya, ke anak-anak kita. Nah, seperti itu. Tapi perlu diingat Bapak dan Ibu, analogi tadi ada dampaknya. Yang pertama mungkin
anak akan nurut nih awalnya gitu ya. Tapi lama-lama, aduh dia pusing deh dengerin mama papanya ngoceh aja gitu ya, udah mumet dia, pusing gitu ya. Nah ini dia lagi pakai kacamata mamanya nih, gitu ceritanya. Pusing dia, ngomong apa sih nih gitu ya, mama papanya hanya mau dimengerti, seperti itu. Lalu kemudian udah mulai lelah dia, kacamatanya posisinya udah bukan dipakai lagi, udah dikeatasin gitu ya. Udah mulai lelah dia, udah mulai jenuh dengan apa yang disampaikan oleh kedua orang tuanya. Lalu yang terakhir, yang udah semakin tambah menjadi gitu ya, tambah parahnya adalah tidak lagi dipakai, tapi jadinya respon dari anak-anak kita adalah dia lepas kacamatanya, dia taruh, dia cuma liatin aja. Bisa jadi dia cuma senyum-senyumin, bisa jadi dia mainin, bisa jadi dia tinggalin aja udah di atas meja. Itu adalah fase di mana sudah dalam kategori, menurut saya sudah dalam kategori parah gitu ya. Artinya adalah dia sudah mengabaikan si arahan, sudah mengabaikan apa yang menjadi masukan dari kita sebagai orang tua. Bahkan cenderung menganggap bahwa ih cerewet banget deh mama gitu ya, udahlah bodoh misalnya seperti itu. Sudah mengabaikan masukan atau nasihat-nasihat atau arahan dari kita sebagai orang tua. Nah, seperti itu. Lalu kemudian yang ditunggu nih, pasti ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu gitu ya. Bagaimana caranya Bu gitu ya, bagaimana caranya bisa membantu kami atau kita sebagai good parents supaya kita bisa menumbuhkan atau menghasilkan anak-anak yang juga good, seperti itu, good children. Saya punya tips, ini kayak rumus matematika gitu ya, 4K plus 1P. Apa itu? Nah ini dia, yang pertama, kita perlu mengenal dulu, kenali. K yang pertama adalah kenali karakteristiknya. Nya itu nya siapa? Karakteristiknya adalah karakteristik anak kita. Karena hari ini kita sedang membahas di rentang usia kurang lebih 10 sampai dengan 17 tahun, tapi rasa-rasanya rentang itu tidak akan luput dari tumbuh kembang awal, di mana dia baru lahir pertama kali. Maka mungkin ada Bapak Ibu peserta di sini yang anaknya tidak ada di rentang 10 sampai 17, bahkan anaknya ada di rentang usia yang jauh lebih kecil daripada usia itu, misalnya baru lahir, kemudian misalnya masih balita, seperti itu ya. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar untuk mempersiapkan yang lebih baik. Nah, jadi seperti ini Bapak dan Ibu. Pertama, karena kita bahasnya ini adalah remaja dulu, maka saya spotlight dulu nih remaja. Bapak Ibu perlu mengetahui, remaja itu adalah masa di mana berpindah, beralih dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa, gitu ya. Jadi ini masa paling rawan, masa paling labil, seperti itu. Di mana mungkin Bapak dan Ibu sering bilang, kok anak saya nggak deket ya sama orang tua ya, sama keluarga ya. Dia malah lebih suka milih kumpul-kumpul sama rekannya, sama temannya, sama gengnya, istilahnya seperti itu ya. Terus ini seperti menjadi masalah, big problem buat Bapak dan Ibu, seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa ini adalah karakteristik yang wajar dari remaja, seperti itu. Kenapa? Karena memang di usia-usia mereka mulai menemukan kenyamanan bersahabat, berteman dengan peer-nya. Kenapa? Karena ada sama hobi atau minat begitu ya. Sudah mulai bisa menemukan. Kalau anak balita sepertinya belum sampai bisa menemukan detail gitu ya, apa hobinya, apa minatnya, seperti itu. Karena masih otoritas dari orang tua secara total, walaupun tidak bisa saya katakan bahwa remaja tidak ada lagi otoritas dari orang tua, masih otoritasnya adalah orang tua. Namun kita perlu pahami bahwa ketika remaja-remaja kita atau pra-remaja atau usia masuki pra-remaja gitu ya, lebih senang bergaul, lebih senang dekat, lebih senang bercerita dengan peer group-nya atau rekan temannya, itu merupakan sesuatu yang memang wajar ada di tahap perkembangan usia remaja. Gitu ya, selain sama hobi, mereka punya sama karakteristik gitu. Karakteristik lainnya nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya, sama rasa begitu ya. Sama rasanya apa? Karena sudah mulai bergejolak nih hormon-hormon dalam dirinya gitu ya. Cuman ada perasaan yang bisa memahami, ya udah dengan sesama yang memang saat itu juga sedang mengalami hal yang sama. Bukan berarti kita para orang tua tuh
tidak melewati masa itu, jelas kita sudah pernah melewati masa itu. Namun yang currently, yang saat ini sedang dirasakan at that time gitu ya, adalah rekannya, sesama rekan yang seusia gitu ya. Nah, kalau kita orang tua memang betul sudah mengalami masa remaja, namun bisa jadi ada hal-hal atau informasi atau perasaan saat masa kita remaja yang lupa nih gitu ya, bagaimana dulu rasanya ya gitu. Nah, sehingga ketika kita dealing dengan anak-anak kita yang pra-remaja dan remaja, itu menjadi sebuah hal yang sepertinya remaja jadi berpikir, mama papa nggak tahu deh apa-apa tentang perasaan saya, misalnya gitu, tentang apa yang saya alami, misalnya seperti itu. Oleh karena itu, mereka cenderung lebih akrab kepada teman-teman sebayanya dan sama-sama yang lainnya gitu ya. Oleh karena itu di masa remaja ini muncul yang namanya satu istilah, yaitu konformitas. Apa itu konformitas, Bapak dan Ibu? Ikut-ikutan. Makanya kenapa di jalanan itu banyak sekali yang Bapak Ibu sering perhatikan berita-berita sebelumnya ya, demo misalnya, terus kemudian konflik. Kenapa banyak orang menggunakan usia-usia pra-remaja dan remaja ini? Karena di usia-usia remaja ini, istilah konformitas ini sangat tinggi, bahwa mereka dicolek dikit langsung ikut-ikutan gitu ya. Misalnya diprovokator sedikit, jangan suka sama dia, yuk ikut-ikutan, semua satu gengnya bisa nggak suka. Oleh karena itu konformitas di usia remaja sangat mudah muncul. Karena itu tadi sama hobi, karakteristik, sama rasa dan lain-lainnya. Jadi merasa senasib sepenanggungan. Merasa bahwa nggak ada yang bisa paham tentang dirinya selain rekan atau teman sebayanya. Seperti itu. Namun kenapa ya Bu, kok ada orang-orang tua yang relasinya baik-baik saja, sehat dengan anaknya yang usia remaja? Nanti itu kita akan bahas. Nah, dampaknya apa Bapak dan Ibu? Ini ya, tadi yang seperti saya sudah sampaikan, mereka merasa orang tua nggak ada yang paham deh tentang apa yang saya rasakan gitu, tentang apa yang menjadi hobi saya, misalnya seperti itu. Oke, nah kemudian sampai sini semoga bisa dipahami Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan di tengah-tengah sesi, silahkan langsung mengetik di dalam chat box supaya tidak lupa nantinya. Lalu kemudian karakteristik berikutnya yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah terkait tahap perkembangan kognitif menurut salah satu tokoh psikologi, yaitu Bapak Piaget gitu ya. Jadi ada tahap awal dari usia birth, dari lahir, sampai usia sekitar 2 tahun, ini adalah tahap sensori motor, di mana memang kognitifnya mulai berkembang ketika si anak mulai melakukan sentuhan gitu ya, mengenal objek-objek di sekitarnya, kemudian sensorinya itu berkaitan dengan indera pengecap, indera-indera panca inderanya dia, seperti itu. Kognitifnya hanya sebatas itu, gitu ya. Anak belajar di usia 0 sampai 2 di tahap sensori motornya, seperti itu. Lalu masuk ke tahap yang lebih lanjut, tahap 2 sampai dengan 7, yaitu tahap praoperasional. Yang ketiga adalah usia sekitar 7 sampai 11, tahap operasional konkret. Dan yang selanjutnya adalah 11 tahun ke atas, tahap operasional formal. Nah, ini nanti saya akan jelaskan. Tahap sensori motor. Nah, ini di mana bayi membangun pemahaman, dia paham dengan dunianya, dengan koordinasi atau pengalaman sensorisnya dia. Tindakan fisik seperti yang tadi saya sudah sampaikan, sentuhan dengan objek gitu ya, tindakan refleks di mana dia mengisap jari kaki, seperti itu ya. Nah, ini ada di tahap-tahap awal. Jadi, seringkali sih memang ini sedikit saja ulasan, ada yang mengatakan seperti ini, jangan biasain anak gigit-gigit jari gitu ya. Jangan biasakan anak gigit-gigit kakinya. Kita lihat dulu usia berapa. Kalau ada di usia 0 sampai usia 2 tahun, itu masih dalam batas wajar. Karena memang itu cara mereka memahami dunianya gitu ya, memahami sekitarnya. Pengalaman sensoris itu sangat perlu. Seperti itu. Nah, masuk ke tahap berikutnya, usia 2 sampai dengan 7 tahun ini sepertinya usia-usia rentang SD begitu ya, SD awal.
Ini adalah tahap praoperasional. Apa sih itu? Anak mulai memahami atau menjelaskan dunia dengan kata-kata dan gambar. Ini pakai pikirannya sudah masuknya ke kognitifnya itu simbolis. Sudah muncul egosentris begitu ya, rasa ingin tahu yang sangat besar. Nah, perhatikan di pikiran simbolis seperti ini. Makanya kenapa anak-anak usia preschool kayak toddler, nursery, TK sampai usia awal gitu ya, SD awal, itu pembelajaran akan lebih mudah diserap jika menggunakan gambar simbolik-simbolik. Misalnya kayak flashcard gitu ya. Nah, itu anak memahami seperti itu. Lebih mudah memahami. Lalu yang berikutnya masuk ke dalam usia 7 sampai 11 tahun, ini adalah operasional konkret. Jadi penalaran anak ini terhadap hal-hal yang logis gitu ya, terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya harus konkret, spesifik, detail. Kalau dalam usia 7 sampai 11 tahunan ini Bapak Ibu misalnya berkonflik dengan anak, terus kemudian si anaknya ngebantah, ngeberontak misalnya gitu. Bapak Ibu perlu memikirkan juga, merefleksikan diri. Apakah perintah yang disampaikan kepada anak ini sudah konkret buat dia? Atau malah sebaliknya, kita menggunakan kacamata abstrak kita paksa pakaiin ke anak kita. Nggak akan masuk ke dalam penalaran dia. Gitu ya. Karena dia nggak ngerti maksud mamanya apa sih. Misalnya, kelamaan main game, main handphone. Nggak boleh main handphone. Gitu ya. Cuman sebatas nggak boleh main handphone. Kenapa? Alasannya kenapa begitu? Rasa ingin tahu yang ada di tahap praoperasional ini tidak berhenti di sini, tapi terus berlanjut. Semakin tinggi rasa ingin tahunya. Di tahap operasional konkret, sudah mulai berpikir nih ya, konkret, ditambah rasa ingin tahu yang besar, nggak bisa kalau alasan-alasan yang kita berikan, itu berupa alasan-alasan yang abstrak. Misalnya nanti matamu rusak gitu ya. Untuk anak usia 7 sampai 11 tahun itu masih abstrak. Rusak seperti apa? Bahkan sampai kalau pengalaman saya pribadi ke anak-anak saya dan ke murid gitu ya, saya sampai perlu membuatkan gambar atau mengajak dia nonton video edukasi. Hal apa sih yang menjadi dampak dari penggunaan gadget terlalu lama, misalnya seperti itu. Oh, mata rusaknya seperti apa nih, lihat nih, matanya bisa merah. Nanti kamu jadi tidak fokus, misalnya tidak fokus itu aja masih abstrak ya, tidak fokus itu seperti apa, mesti kasih contoh. Belajar, misalnya pikirannya kemana-mana, jadi kepengen pindah ke hal yang lain. Nah, itu harus dibuat sekonkret mungkin supaya masuk ke dalam nalar mereka. Seperti itu. Lalu kemudian tahap yang lebih advance atau lebih tinggi lagi adalah tahap operasional formal. Ini masa remaja sudah mulai bernalar secara abstrak, idealis gitu ya. Namun karena usia yang kita bahas hari ini adalah usia 10 sampai dengan 17 tahun, jelas masih ada usia-usia yang ada di konkret ini nih. Jadi remaja itu sebetulnya peralihan, tidak bisa langsung kita patenkan bahwa kan udah bernalar abstrak Bu, gitu ya. Berarti harusnya dia memahami dong. Oke, ini adalah tahap kognitif, tahap perkembangan kognitif yang idealnya. Namun perkembangan setiap anak tidak bisa disamaratakan, Bapak dan Ibu, ya. Semua memiliki tahap perkembangan yang beragam, walaupun tetap acuannya adalah ini. Oleh karena itu, jika ada di dalam pemberian informasi kepada anak-anak kita yang usia 10 sampai 17 tahun ini masih dianggap sepertinya dia nggak mudeng gitu ya, maka kita perlu diskusi nih. Hal bagian mana yang kamu kurang paham dari aturan kita? Gitu ya. Karena cenderung mereka mikir maksudnya gimana tapi nggak berani. Karena mungkin udah terlanjur kita keseringan ngoceh aja gitu ya, keseringan marah-marah atau ngekat dia. Seperti itu. Ditambah perubahan hormon yang drastis gitu ya, kemudian berpikirnya juga peralihan dari konkret ke abstrak, rasa ingin tahu tambah tinggi. Nah, idealis pula gitu ya, idealis loh Bapak dan Ibu. Jadi memang gampang-gampang susah atau susah gampang nih gitu ya ngurusin si remaja ini, tapi bukan berarti nggak bisa. Seperti itu. Oke, kita masuk berikutnya. Nah, ini adalah maaf. Karakteristik yang berikutnya adalah perkembangan sosio-emosi dari Erik Erikson, tokoh psikologi juga. Kita perlu memahami karakteristik bagian ini, Bapak dan Ibu.
Karena banyak sekali ketika saya membawakan seminar parenting seperti ini yang ternyata orang tua baru tahu gitu ya, bahwa apa yang terjadi sekarang, misalnya Bapak dan Ibu anaknya ada di usia adolescence nih, remaja, itu berkaitan dengan masa lalunya, dari basicnya bahkan. Nah, untuk peserta yang hari ini ikut tapi anaknya masih baby gitu ya, ini juga perlu diberikan perlu memperoleh informasi ini bahwa perkembangan sosioemosional. Sosioemosi itu adalah bagaimana relasi kita, emosi kita itu saling berkaitan dengan relasi kita nanti dengan dunia luar. Seperti itu, dimulai dari bayi nih. Ketika bayi lahir, mana yang mau kita bentuk? Cuman ada 2 pilihan, trust atau mistrust. Trust ini adalah Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa kepercayaan, rasa percaya gitulah. Yang sebaliknya adalah mistrust. Rasa tidak percayanya si anak kepada caregiver-nya. Siapa caregiver utama di rumah? Pasti orang tua. Kalau orang tua sibuk, siapa caregiver yang memang utama sekali memegang anak ini? Misalnya bisa kakek nenek atau bisa misalnya kalau yang sama sekali nggak ada yang membantu gitu ya karena orang tua bekerja adalah neni misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu memang perlu sepakat gonta-ganti mbak, gonta-ganti suster itu sangat berpengaruh pada pembentukan trust dan mistrust. Sampai segitunya tuh. Kadang orang tidak menyadari ya. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Bagaimana cara membentuk trust? Ketika memang kita harus pergi bekerja sebagai orang tua, pasti anak kalau yang memang attachment-nya positif atau baik gitu ya dengan orang tuanya, pasti dia akan menangis lah, itu udah otomatis kalau orang tuanya pergi gitu ya. Nah ini nangis nih, misalnya mamanya mau pergi kerja nangis. Oleh karena itu banyak kan orang tua ngumpet-ngumpet nangis, pergi kerjanya gitu, udah ajak pergi dulu deh gitu. Atau alingin mukanya biar nggak ngeliat gitu ya. Ujung-ujungnya anak tetap tahu kalau orang tuanya nggak ada, tetap nangis. Tapi apakah perasaan psikologisnya dia emosinya terselesaikan? Tidak. Dia akan tetap merasa bahwa seperti dibohongi gitu ya. Kok bisa ya? Masa iya sih anak bayi begitu? Nah inilah manusia Bapak dan Ibu. Begitu uniknya Tuhan menciptakan dan begitu komplitnya Tuhan menciptakan, sampai memang betul perasaan itu ada. Tapi kan bayi nggak mungkin bisa mengungkapkan ya. Kalau itu yang terjadi terus-menerus, nantinya dia akan yang terbentuk adalah mistrust. Seperti itu. Nah lalu caranya bagaimana supaya terbentuknya ini adalah trust. Kalau memang kita mau pergi, bilang aja. Walaupun dia juga belum bisa nyautin gitu ya. Mama mau pergi kerja nanti sama mbak dulu ya atau sama nenek dulu ya seperti itu. Nangis gak tetap nangis. Tapi seenggaknya dia tahu nangisnya dia untuk apa. Yaitu untuk mamanya pergi bekerja seperti itu. Bukan ada suatu kebingungan dia nangis, oke karena mama pergi ini nggak ada, tapi nggak tahu deh kemana orang tuanya misalnya gitu ya. Jadi sebetulnya dia nangis kalau trust itu dia ada perasaan oke dia nangis, tapi dia tahu bahwa mamanya pergi bekerja seperti itu. Nah ini trust. Kalau trust yang sudah terbentuk, maka berikutnya adalah otonomi yang akan terbentuk gitu ya. Ketika dia usia toddler nih, usia-usia udah mau masuk sekolah nih, gitu ya, udah masuk sekolah, akan terlihat di mana adaptasi si anak. Banyak kan anak-anak masuk sekolah pertama kali rata-rata nangis gitu ya. Nah bisa kelihatan nih yang kebentuk trust atau mistrust. Kalau nangisnya misalnya dikasih jangka waktu seminggu cukup gitu ya, udah bisa mingle dengan teman-temannya. Tapi kalau ternyata sampai beberapa bulan atau sebulan lebih masih nangis, masih cemas dengan lingkungan baru, itu yang terbentuk adalah mistrust-nya Bapak dan Ibu. Nah ini dia yang akan terbentuk kalau di mistrust. Shame and doubt. Seperti itu. Jadi simpelnya begini. Ketika yang terbentuk adalah trust, ketika dia masuk ke lingkungan luar yang tidak lagi lingkungan inti keluarga, dia akan lebih tahu bahwa lingkungan ini adalah secure buat dia. Nyaman, dia percaya. Gitu ya. Tapi kalau yang terbentuk dari dalamnya saja sudah mistrust, dia akan curigaan, akan cemas, akan merasa insecure dengan lingkungan yang akan dia masukin. Khususnya lingkungan pertama ya nanti sekolah nih setelah dari lingkungan rumah. Seperti itu. Lalu kemudian setelah itu kalau autonomi yang terbentuk, maka akan terbentuk lagi tahap berikutnya adalah inisiatif. Tanpa disuruh gitu ya, dia sudah mulai menunjukkan inisiatifnya untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau shame and doubt,
malu-malu gitu ya. Terus kemudian yang terbentuknya adalah perasaan bersalah. Kenapa? Karena ketika shape and up yang dikembangkan, ini seperti ada yang mengontrol. Udah jangan, apa-apa mamanya, apa-apa mbaknya gitu ya. Sehingga anaknya nggak ada otonominya tuh untuk bergerak sendiri gitu. Sehingga yang berikutnya adalah perasaan bersalah. Aduh, nanti saya nggak bisa nih, nanti gimana ya, misalnya seperti itu. Cemasnya berlanjut terus. Masuk usia sekolah, usia yang lebih menantang. Kalau inisiatif yang sudah terbentuk, pasti dia akan muncul tahap industri, di mana dia sudah ya akan kelihatan di sekolahnya akan lebih all out gitu ya, pede dengan kemampuannya, yang pasti akan mempengaruhi bagaimana juga cara belajar dan hasil-hasil belajar. Walaupun juga ada pengaruh hal lain, tapi minimal dia sudah pede dulu nih membawa dirinya di dalam usia sekolahnya. Namun kalau yang terbentuk di bawah dari guilt, ini akan terbentuk kepada inferior. Dia nggak percaya diri, nggak mau tampil takut salah, seperti itu tuh. Nah, yang berikutnya kalau industri sudah terbentuk, maka di masa remaja dia akan lebih mantap identitas dirinya, jati dirinya, dia akan lebih bisa menampilkan dirinya apa adanya dengan percaya diri. Tapi kalau yang inferior, sudah pasti dia akan ada kebingungan terhadap jati dirinya, terhadap peran-perannya dia di dalam masyarakat nantinya. Seperti itu ya. Misalnya pelayanan, enggak lah aku mah nggak bisa apa-apa, udahlah saya di belakang aja, belakang layar misalnya. Tapi kalau yang orang jati dirinya sudah terbentuk, dia akan siap, ready terima tantangan. Gitu ya, berani mencoba gitu. Mau salah kayak nggak peduli, yang penting dia sudah pede aja dulu, berani dulu nih gitu mencoba. Seperti karena dia yakin salah atau benar, tetap itu adalah proses dalam hidupnya gitu. Dari remaja masuk ke young adult, identity masuk ke intimacy. Ya, kalau memang yang terbentuk identitinya sudah baik, maka yang berikutnya adalah intimacy. Ini berkaitan dengan bagaimana dia bisa menjalin suatu relasi yang intim dengan keluarga, misalnya hangat, seperti itu ya. Tapi kalau yang role confusion, udah keburu nggak pede di sini gitu ya, dia akan mengisolasi, tumbuh menjadi anak yang tahap perkembangan sosial emosionalnya adalah mengisolasi dirinya, semakin menutup diri, nggak pede, di kamar aja lah gitu. Ada gak teman? Ya mungkin ada temannya, tapi sedikit. Mungkin temannya juga tipe-tipenya mirip nih, makin kuat lah isolasinya gitu ya. Lalu kemudian kalau intimacy yang terbentuk di masa middle age gitu ya, usia sekitar 40-an sampai 60, ini adalah generativity. Merasa produktif, merasa bahwa dia bisa membantu merawat cucunya gitu ya, merasa merawat cucu itu merupakan sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Terus kemudian kalau yang terbentuk isolation di middle age, dia akan stagnation. Dia akan merasa nggak berdaya. Dia akan merasa ya udah saya begini aja gitu ya, nggak ada produktifnya. Ini akan berpengaruh kepada nanti usia yang lebih lanjut, older adult, usia 60 tahun ke atas, di mana kalau yang terbentuk adalah sebelumnya generativity, maka yang akan terbentuk adalah ego integrity, di mana dia merasa menjadi tumbuh menjadi orang tua yang bijaksana gitu ya, merasa puas dengan kehidupan masa lalunya dia. Sedangkan yang bawah adalah despair, merasa bersalah, merasa kecewa, merasa hidupnya tidak puas, menyalah-nyalahkan masa-masa sebelumnya. Nah, seperti itu. Ini adalah tahap perkembangan sosio-emosional yang Bapak Ibu perlu tahu karakteristik anak Bapak Ibu di usia remaja ada di mana nih. Gitu. Kalau di adolescence ini ada di bawah, bisa nggak Bu diperbaiki? Masih bisa. Walaupun butuh waktu yang lebih lama dibanding kalau misalnya terjadi dalam tanda kutip kesalahannya adalah di usia yang lebih awal. Seperti itu. Oke. Ya ini ya. Nah, yang kedua adalah kenali kebutuhannya. Kenali kebutuhannya ini maksudnya gimana? Apa sih yang menjadi kebutuhan anak-anak kita? Setiap orang ini berdasarkan hierarkinya Abraham Maslow, ini yang paling dasar adalah fisiologis. Kita perlu menilik anak-anak kita kebutuhannya bagaimana. Fisiologis, makan, minum, tidur, pakaian, cukup. Berarti nggak ada masalah di area fisiologis. Kalau di area fisiologis kita merasa masih kurang optimal,
membantu anak kita atau kebutuhan ini belum terpenuhi secara optimal, maka ini dulu yang dipenuhi. Gitu. Kalau ininya sudah aman, akan naik nih hierarki kebutuhannya ke rasa aman, security. Rasa aman, keteraturan, kemudian ada sejauh mana aturan diterapkan di rumah, seberapa konsisten, seperti itu ya. Seberapa dia merasa bahwa orang tuanya menerima dia apa adanya dan menciptakan rasa aman untuk si anak. Ini juga perlu diperhatikan. Apakah kebutuhan ininya sudah oke atau belum? Setelah itu, kebutuhan berikutnya adalah sosial, afeksi, perasaan. Lagi-lagi memang ada tingkatan yaitu perasaan diterima, kemudian bagaimana relasi dengan keluarga, termasuk di dalamnya adalah komunikasi juga gitu ya. Kalau ininya sudah terpenuhi, dia akan naik lagi kepada penghargaan. Pencapaian, status, tanggung jawab dia semakin tinggi nih, mungkin dalam pekerjaan nantinya, seperti itu. Nah ini yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Seberapa sudah tercapai atau belum nih kebutuhan aktualisasi dirinya? Sudah sejauh apa dirinya berkembang gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diingat adalah kebutuhan setiap orang yang paling mendasar ini juga ada didengar. Nah, Bapak Ibu, mari kita refleksi bersama sejauh mana sebagai orang tua kita sudah memenuhi kebutuhan ini. Gak usah jauh-jauh dulu deh ke anak-anak kita gitu ya, ke kita. Kita juga punya kebutuhan untuk didengar Bapak dan Ibu. Coba analoginya gini contohnya. Kalau Bapak Ibu lagi ngobrol sama suami atau istri, dia iya, sambil main handphone ya. Iya. Didengar nggak itu? Enggak. Bagaimana perasaannya? Pasti nyebelin ya, kecewa gitu. Itu juga saya juga pasti semua orang pernah ngalamin. Ya sedikit share, saya juga pernah mengalami hal itu gitu ya. Akhirnya saya bilang, taruh deh handphonenya. Saya lagi bicara, misalnya gitu ya. Jadi tolong didengarkan, sama-sama mendengarkan. Karena mendengar itu ada dua istilah dalam bahasa Inggris nih, hearing and listening. Yang paling tepat adalah listening. Karena kalau hearing cuman kayak ya dengar-dengar tapi lewat aja gitu. Tapi kalau listening benar-benar kita menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, mengerahkan seluruh tenaga bahkan untuk fokus dengerin apa nih yang mau dia bicarakan. Apakah kita sudah sampai di tahap itu atau belum dengan anak-anak kita? Semoga sampai sini dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di room chat. Yang ketiga adalah komunikasi, Bapak dan Ibu. Nah, komunikasi di sini ini sebetulnya waktu saya ngambil magister profesi psikologi menjadi tesis saya ini, topik tesis saya. Seberapa tesis saya ini gambaran suportif gambaran komunikasi suportif orang tua terhadap remaja gitu ya, remaja yang sedang memasuki awal perkuliahan. Nah, ternyata wow banget gitu hasilnya. Orang tuanya merasa bahwa selama ini sudah kok memotivasi anaknya gitu ya. Tapi ternyata menurut anaknya apanya motivasinya. Jadi ada beda persepsi nih, cuman dari sekedar komunikasi. Jadi Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa di dalam komunikasi ini sangat complicated gitu ya. Ada berbagai macam aspek di dalam komunikasi. Pertama, ini dia. Apa ya Bapak Ibu ya? Ini adalah berkaitan dengan nih standar tinggi, rendah. Tinggi, rendah. Nah ini adalah intonasi Bapak dan Ibu. Ini yang menjadi hasil dari penelitian saya waktu itu, intonasi dalam komunikasi kita dengan orang lain, khususnya remaja, ini penting banget gitu ya. Maksud orang tua mungkin memotivasi, tapi intonasi yang didapat sama anak itu menjadi hal yang penting. Contoh, ayo dong belajar, misalnya gitu ya. Beda dengan ayo belajar. Nah itu intonasinya tuh beda. Kamu gimana sih? Nah itu intonasi tuh tinggi ya. Kamu ini gimana sih? Nah itu beda tuh. Dimaknai beda oleh si penerima berita gitu ya, penerima informasi. Maksud orang tua memotivasi biar anaknya semangat belajar. Ayo belajar dong, kamu nih gitu ya, misalnya siapin bukunya. Tapi maksudnya si anak kayak nyeramahin, kayak ngoceh-ngoceh, kayak marah-marah gitu. Nah, sehingga ini yang menjadi penting juga bagi kita perlu perhatikan dalam berkomunikasi. Berikutnya, gestur gitu ya. Seperti tadi juga kita semua punya kebutuhan untuk didengar.
Kadang-kadang gestur kita menentukan apakah kita hearing atau kita listening, gitu ya. Nah, kebanyakan dari anak-anak ini atau kebanyakan dari penelitian yang ada sebetulnya terkait komunikasi, anak-anak merasa nggak didengar. Padahal orang tuanya merasa saya udah dengerin kok, gitu ya. Nah, gestur-gestur kita ini cenderung memberikan persepsi yang berbeda kepada si penerima berita. Kita pembawa beritanya nih sebagai orang tua, pemberi informasi gitu ya. Anak-anak penerima informasi itu. Kadang-kadang dengerin sambil begini gitu ya. Atau gestur-gestur lain tidak menatap mata misalnya, tidak duduk di dekatnya, atau posisi duduk juga kita jauh lebih tinggi dan anak di lantai misalnya. Itu dirasakan anak-anak merasa bahwa nggak senasib sepenanggungan nih mama, nggak senasib serasa gitu ya. Kesannya kayak kita sebagai orang tua sering kayak gini, iya mama ngerti kamu kok gitu ya, mama mengerti kamu kok, mama dengerin kamu, mama ada di sebelah kamu support gitu ya. Tapi ternyata sambil main handphone, lalu kemudian pola duduk kita seperti mengabaikan, nah seperti itu. Oleh karena itu penting juga diperhatikan gestur. Yang berikutnya adalah kita seringkali lupa dengan yang namanya apresiasi dan respect. Nah, di video yang tadi pertama saya setel, saya buka, ada kata awal yang penting dalam relasi kita dengan anak khususnya remaja adalah trust dan respect. Di dalam trust, ini juga include di dalamnya ada respect dan apresiasi. Kadang-kadang kita suka lupa, nggak cuma kita sih, guru-guru gitu ya. Nah, kalau di sini ada yang profesinya guru dan juga mungkin guru sekolah minggu, kadang-kadang kita cenderung lupa, kita malah lihat yang big problem. Lalu kita ocehin di area masalahnya. Sedangkan perubahan kecil sedikit pun kita abaikan, cenderung mengabaikan. Karena dalam hati kita merasa, ya memang sudah sewajarnya dia berubah. Tidak, setiap kita butuh namanya apresiasi, gitu ya. Apresiasinya sederhana juga nggak apa-apa. Tuh kamu sudah berubah, luar biasa misalnya. Wah, kamu sudah menunjukkan perubahan hari ini, gitu ya. Seperti itu saja mereka sudah merasa dihargai, seperti itu Bapak dan Ibu. Berikutnya, words have power. Jadi pilihan kata-katanya ini juga penting ya. Kalau banyak mungkin Bapak Ibu suka ikutin webinar-webinar parenting di mana penggunaan atau pemilihan kata-kata positif menjadi satu hal yang penting, ya betul sekali gitu ya. Bahwa ketika kita lebih banyak misalnya bilang, kamu gini aja nggak bisa sih, misalnya gitu ya. Aduh, kamu males banget gitu ya. Nah ini akan terekam dalam alam bawah sadar mereka. Awalnya sadar nih didengar, lalu terekam terus di alam bawah sadar bahwa ya udahlah, orang tua saya juga sudah mengklaim kan saya males, jadilah saya males beneran. Misalnya gitu. Kamu pembangkang nih misalnya, ya udah saya akan menjadi seperti itu beneran. Jadi pilihan kata-kata diharapkan untuk bisa lebih memilih yang lebih positif gitu ya. Walaupun susah sih memang, akan lebih mudah misalnya ngucapin jangan merokok misalnya. Nah, kata jangan itu lebih kepada negatif. Misalnya perlu diberikan kata-kata lain yang lebih positif. Misalnya kita mau anak kita nggak mondar-mandir selama PJJ gitu ya, selama sekolah online. Kita sering mengutarakannya, nggak bisa diem banget sih gitu ya. Nah, itu sebenarnya negatif. Coba kasih kata-kata lain yang positif. Ayo duduk yang baik. Nah, seperti itu. Walaupun memang susah sih pilihan kata-kata positif itu, tapi bukan berarti nggak ada dan nggak bisa. Nah, asertif. Asertif ini berbeda dengan agresif. Agresif lebih cenderung responnya adalah langsung marah gitu ya, langsung menyemprot. Asertif tetap menunjukkan apa yang menjadi concern kita, tapi dengan cara-cara yang lebih enak. Kayak tadi di video yang saya sampaikan, Bapak Ibu bisa melihat ya, agresif adalah contoh yang pertama. Datang anaknya yang cowok, udah telat berapa lama nih, gitu kan? 1 jam kamu terlambat. Misalnya seperti itu. Kemana aja? Kamu nggak tahu papa perlu mobilnya. Nah, contoh yang agresif yang pertama akan diresponi juga bisa agresif oleh si anak. Jadinya apakah clear deal masalahnya? Tidak. Akhirnya ribut tuh orang tua sama anak. Gitu ya. Kalau asertif adalah menggunakan iMessage. iMessage itu lebih kepada kita, saya, pesan saya. Saya merasa kecewa dengan keterlambatan kamu.
misalnya seperti itu. Jadi pilihan kata-katanya juga masuk nih di sini nih dengan kata-kata yang lebih enak didengar. Saya merasa jadi tidak terkesan bahwa kita sebel sama orangnya, tapi kita tidak suka dengan perilakunya. Karena kebanyakan dari menganis, kamu tuh tahu nggak sekarang jam berapa? Kamu tahu nggak papa mau pakai mobilnya? Kamu tahu nggak harga sepeda papa tuh mahal? Lalu kamu taruh sembarangan. Kebanyakan you message. Kita seringkali lupa menggunakan I message. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Dan berikutnya, yang berikutnya adalah kelola emosi. Nah ini juga susah-susah gampang. Tuh. Sama-sama belajar Bapak Ibu, kelola emosi ada banyak cara, me time. Minta bantuan atau minta siapa orang yang ada di rumah untuk membantu kita untuk punya me time walaupun sebentar gitu ya. Me time-nya bagaimana? Ini terserah kepada Bapak dan Ibu. Me time-nya seperti apa? Mau sekedar keluar rumah, ke coffee shop bentar, pulang lagi sampai udah reda sedikit emosinya, it's okay gitu ya. Atau sekedar ke kamar mandi, baca buku sambil mohon maaf buang air kecil misalnya, atau sambil dengerin musik di kamar mandi sejenak sampai kita merasa sudah aman. Oke, baru kita membicarakan apa yang terjadi tadi, misalnya seperti itu ya. Kemudian cari bantuan. Cari bantuan ini bisa ke beberapa orang, bisa ke banyak pihak, misalnya ke konselor kah, atau ke teman yang kita sudah anggap dekat untuk kita curhatin, atau cari bantuan ke pasangan kita sendiri. Misalnya, kalau saya sama suami saya memang lebih cenderung dia yang lebih tenang gitu ya dibanding saya. Oleh karena itu kalau udah mulai sepaneng, udah mulai emosi tingkat tinggi, nah dia udah tahu tuh kode-kode ya, biasa dia akan datang hampirin atau saya yang lebih tolong dong dibantu, misalnya gitu ya. Bantu nih ajarin bikin PR nih, nggak masuk-masuk nih dari tadi, misalnya nggak paham-paham. Ya udah saya keluar deh. Saya nonton bentar, saya makan coklat bentar, misalnya seperti itu. Tapi kadang-kadang keluar juga gak apinya, naganya keluar juga sih, ya namanya juga proses ya. Jadi setelah sesi ini berakhir, juga nggak bisa saya sulap kita semua untuk jadi jadi the best person gitu ya, nggak bisa. Ini adalah tugas yang gradually yang harus dilakukan. Berpikir positif, kita harus berusaha melihat kenapa sih si anak itu begini, misalnya melakukan itu. Coba pikir positifnya apa? Apakah ternyata memang kendalanya dari kita, begitu ya? Bukan dari anaknya semata-mata. Misalnya anaknya sering pulang malam, cenderung pikiran negatif kita adalah nggak menghargai nih orang tuanya, nungguin sampai malam-malam misalnya, kurang ajar banget misalnya gitu. Tapi coba dibalik pikirannya, oh mungkin dia sering keluar rumah sampai malam, sampai subuh nggak pulang ke rumah, mungkin karena suasana rumah tidak nyaman. Karena mungkin saya sebagai orang tua yang membuatnya menjadi demikian. Lalu yang berikutnya komunikasikan. Seperti itu yang tadi sebelumnya sudah disampaikan, iMessage ini penting, komunikasi ini penting, menyampaikan dan memberikan kesempatan kepada anak juga untuk bicara. Gitu ya, karena beberapa klien saya ada yang message secara pribadi lebih kepada gimana ya, saya jadi nggak berani nih mengungkapkan perasaan kepada keluarga misalnya, kenapa? Terus saya tanya memang relasinya seperti apa, komunikasinya selama ini seperti apa. Ternyata seringkali ketika dia berpendapat udah di-cut duluan, udahlah kamu anak kecil tahu apa sih, mama papa nih lebih mengalami, mama papa nih lebih punya asam garam yang banyak dibanding kamu. Seperti itu. Perlu diingat generasi mereka beda dengan generasi kita. Generasi mereka terlahir udah teknologi. Jadi akan lebih sulit untuk tiba-tiba diambil gadgetnya untuk lepas dari ketergantungannya. Sangat sulit Bapak Ibu. Tidak bisa kita pakai zamannya kita untuk kita pakaiin di zamannya mereka gitu. Akan sulit seperti itu. Ya. Usianya kita dengan mereka juga beda, rentangnya lumayan jauh. Oleh karena itu biarkan mereka berpendapat, berargumen, dengerin aja. Bukan berarti mendengarkan kita setuju semua ya dengan pendapatnya mereka, tidak. Diskusikan, kemudian cari titik tengahnya seperti apa, bahkan bila perlu bikin aturan main bersama, yang disepakati bersama. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah 1P, pola asuh. Nah ini menarik sekali, kalau menurut Bomrin ada, mohon maaf ini harusnya 4 nih ya. Ada 4 parenting style begitu ya. 4 parenting style ini ada apa saja? Ada otoritatif, ada permisif, ada otoritarian, dan neglectful. Nah, Bapak Ibu perlu lihat panah-panah ini.
Otoritatif, responsnya atau supportsnya tinggi, gitu ya. High demand-nya atau permintaan atau tuntutannya juga tinggi. Ya, lalu kemudian permisif, responnya tinggi, tapi tuntutannya lemah. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Otoritarian, demandingness-nya tinggi tuntutannya, tapi responnya rendah. Neglectful, rendah tuntutannya, rendah juga responnya. Apa itu maksudnya? Nah, orang tua tegas adalah orang tua yang otoritatif. Di mana ya betul dia menuntut tapi responsif. Mengayomi dengan penuh kasih sayang, menentukan batas gitu ya, ada disiplin. Tuntutannya ini dalam bentuk disiplin. Disiplin waktu, disiplin yang lain-lainnya. Tapi responsifnya yang tinggi ditunjukkan dengan mengayomi, menyayangi, komunikasi terbuka, seperti itu. Nah, kalau otoritarian, otoriter, ini sangat menuntut tapi kurang responsif. Misalnya, kamu nilainya harus begini, kamu harus ini, pekerjaan rumah harus kamu bantu misalnya. Tidak boleh nonton selama ulangan. Wah, tuntutannya tinggi, banyak. Kaku gitu ya. Tapi responsnya kurang. Jadi harapannya tinggi terhadap anak, tapi waktu yang diberikan untuk mendampingi, untuk mendengarkan si anak, itu kurang. Seperti itu. Ini adalah jenis orang tua yang otoriter. Orang tua yang permisif. Responsnya tinggi, tapi tuntutan atau disiplinnya nggak ada. Gitu ya. Ya udah, mau apa nak? Misalnya beli, ayo beli, misalnya gitu ya. Mau kemana? Ayo kita pergi, ayo pergi. Udah, jangan ribut-ribut. Nih, mama kasih nih duit segepok, misalnya gitu ya. Nih, kamu mau apa nak? Beli gadget terbaru, ayo kita beli. Tapi tidak ada tuntutan, tidak ada disiplinernya. Itu adalah orang tua yang permisif. Bapak dan Ibu bisa merefleksi ya, maksudnya refleksi sekaligus memikirkan dampaknya apa nih. Gitu ya, kalau orang tua tegas, orang tua tegas, otoriter, permisif, seperti apa dampaknya ke anak. Yang terakhir adalah orang tua neglect, ngelepasin, gitu ya, udah kurang responsif, nggak ada tuntutan, jadi tidak terhubung secara emosional. Cuman yang ada kehadirannya bisa jadi hanya money, uang lagi gitu ya. Tapi anak malah deketnya kepada, mohon maaf, pengasuh misalnya mbaknya gitu ya, diserahkan kepada full adalah neneknya atau kakeknya. Bukan berarti aturan dari kakek nenek itu nggak bagus. Bagus tetap, tapi tetap anak itu adalah anak kita. Gitu ya. Anak itu adalah kita, sehingga kita tetap perlu ada yang namanya batasan-batasan, interaksi, attachment, seperti itu. Dan konsistensi. Oke, berikutnya. Apakah suara saya masih terdengar, Pak Gren? Masih, Bu. Masih ya, soalnya internet di rumah saya ada muncul unstable. Nah, ini yang tadi ya, contoh yang otoriter. Perfeksionis, aturan dan batasan jelas tapi kaku, kesempurnaan hanya milik orang tuanya, begitu ya, bukan milik Tuhan bisa jadi, lalu terlalu memberikan komando, kurang terbuka terhadap aspirasi anak, kurang terlibat, kurang suportif. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa baca. Lalu kemudian yang berikutnya, authoritative parents, atau ini yang bisa dibilang orang tua yang tegas. Tuntutan ada dan kehadiran juga ada, seimbang. Pengarah, bersedia mendengarkan, demokratis. Gitu ya. Ketika terjadi kesalahan, ya udah ngobrol bareng, diskusi bareng, dicari sama-sama mau gimana. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah permisif, yang tadi tidak ada aturan, anak cenderung dibebaskan. Gitu ya. Seperti itu. Lalu kemudian yang tadi neglectful. Orang tuanya asik sendiri, nggak tahu deh gimana tumbuh kembang anaknya, uninvolved gitu ya. Harapannya ikut di sini nggak ada yang neglecting ya. Lalu kemudian ada lagi jenis parenting yang lain, yaitu helicopter parenting. Apa itu helicopter parenting? Ya betul, sesuai namanya. Helikopter kan kalau misalnya ada suatu event atau apalah, helikopter tuh suka ngiter-ngiter di atas kondisi atau di atas suatu tempat gitu ya untuk memonitor. Inilah helikopter. Jadi over demand, over support.
Nah, kalau yang tadi otoritatif atau orang tua tegas kan demanding-nya ada gitu ya. Tuntutannya ada, permintaannya ada untuk si anak, tapi dia responsnya juga ada, supportnya ada. Tapi kalau ini adalah terlalu. Nah, segala sesuatu yang terlalu itu pasti nggak bagus gitu ya. Nah, helikopter parenting nih. Apa cirinya? Shadow the kids. Sudah seperti bayangannya si anak. Kemana anaknya ada, di situ pasti ada mamanya. Ada loh yang sampai bener-bener kayak ngikutin anaknya kemana gitu ya. Dia harus ada juga. Bahkan sampai sembunyi-sembunyi. Bayangkan bagaimana perasaan anak kita, khususnya anak remaja. Kalau anak masih kecil, oke lah. Kalau anaknya sudah remaja yang sebetulnya sudah bisa diberikan tanggung jawab, masa iya sih kita jadi bayangannya terus kemana-mana. Lalu kemudian berikutnya ciri lainnya adalah, nih, kalau bisa anaknya jangan sampai deh luka, jangan sampai terjatuh. Ini secara fisik. Ada juga yang orang tua kalau bisa jangan sampai anaknya terluka secara hati gitu ya. Nah, ada temennya yang menyakiti kita yang maju, padahal anaknya sudah remaja. Biarkan dia punya cara, strategi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan berarti juga kita neglect, tidak. Tapi tidak selalu melulu kita yang maju, tapi tidak selalu melulu juga kita lost membiarkan. Ada kalanya kita bisa tahu kapan harus masuk, berdiskusi dan berkomunikasi dengan si anak. Ya, ini playing and directing kids behavior. Diarahin. Udah nak, kamu sekolahnya di A aja. Udah nak, kamu harus masuk IPA. Jangan masuk IPS. Padahal sebenarnya secara kemampuan anaknya nggak bisa di IPA gitu ya. Dipaksa-paksa. Saya punya teman. Dia waktu SMA, karena dulu kami penjurusan harus pakai semacam nilai poin gitu ya. Biologi, fisika, kimia, matematika tuh di total harus minimal 26. Sedangkan dia kurang dikit 25. Tetap nggak bisa diterima kan di IPA. Orang tuanya sampai datang. Mohon-mohon sama sekolah sampai mau bayar sekolah biar anaknya IPA. Kenapa? Karena papanya ini adalah dokter. Khawatir kalau nggak ada yang nerusin kedokterannya karena sudah punya klinik dan lain sebagainya. Akhirnya karena sekolah tidak bisa menerima, dia pindahkan ke sekolah lain yang kualitasnya lebih ya dibilang rendah juga enggak sih. Ya lebih kurang lah sedikit daripada sekolah yang tadinya gitu ya. Demi apa? Demi anaknya bisa masuk IPA dan masuk dokter. Akhirnya bagaimana? Anaknya terseok-seok di fakultas kedokteran. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, itu hanya sedikit contoh. Dan itu menjadi curhatan banyak siswa saya gitu ya. Di beberapa sekolah sebelumnya. Nah, mereka tuh sampai bilang, ya gimana ya Bu? Saya disuruh Mami ngambil jurusan A. Padahal kayaknya saya merasa nggak minat di sana. Seperti itu. Tapi Mami paksa atau Papi paksa supaya ada yang terusin usahanya. Nggak salah sih Bapak Ibu, ada yang terusin usaha Ibu, betul. Cuman alangkah lebih baik kalau dikomunikasikan, disesuaikan dengan si anak, kemampuan, karakteristiknya, minatnya, seperti itu. Lalu kemudian, ciri yang lain adalah over prepare all things. Padahal anaknya sudah beranjak remaja nih, tapi mau pergi misalnya kayak retret, segalanya disiapin. Ini sabunnya, ini nanti anduknya yang ini ya, nanti obat-obatannya yang ini ya. Aduh nanti kamu bisa nggak ya makan sendiri? Ini mama bawain Indomie ya, mama bawain makanan-makanan instan yang kamu mudah. Hello parents, biarkanlah mereka berkembang dan biarkanlah kita mencoba menaruh rasa percaya kita kepada mereka. Sehingga mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang otonomi, pribadi-pribadi yang punya inisiatif. Dalam hal simpel, khususnya untuk anak-anak usia yang kecil nih, balita. Nggak salah sih ketika berpergian orang tua ingin anaknya terlihat kece gitu ya, rapi. Bahkan sampai ada yang saya lihat dipakein baju-baju princess gitu ya, atau yang berbulu-bulu. Wah, cakep banget misalnya gitu. Tapi perlu diperhatikan, apakah anak itu nyaman? Karena ada sih, memang kalau anaknya sendiri yang minta nggak apa-apa. Tapi ada orang tua yang semuanya harus kita yang siapin. Padahal sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat tadi tahap perkembangannya psikososial Erik Erikson, itu di usia toddler saja itu sudah ada otonomi. Jadi caranya gimana? Biarkan. Kamu mau main yang mana? Mau main kereta-keretaan atau mau main pesawat? Gitu ya. Mau main, ternyata pilihannya boneka.
Anak laki-laki nih cetek boneka. Aduh jangan boneka, nanti kamu jadi kayak perempuan. Saya mau tanya Bapak dan Ibu, sejak kapan sih anak laki-laki bermain boneka, lalu sifatnya jadi jadi ke wanita-wanitaan atau jenis kelaminnya berubah jadi seperti wanita? Rasa-rasanya enggak deh, gitu. Yang mengkotak-kotakan mainan boneka, mainan masak-masakan untuk anak perempuan adalah kita loh, seringkali sebagai orang tua. Gitu ya. Warna pink itu adalah warna cewek. Jangan beli baju buat anak cowok warna pink, nanti kayak cewek. Ya masa iya gitu ya. Untung sekarang udah mulai banyak tuh ya Instagramable blogger-blogger yang cowok tapi pakainya pink gitu ya. Dan itu tidak merubah kok secara langsung jenis kelaminnya seseorang. Seperti itu. Bahkan chef saja cenderung banyakkan yang cowok gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini tadi ya, udah. Helikopter parenting ini adalah over parenting dari orang tua kepada anaknya. Penyebabnya apa sih? Ya kadang-kadang kita nggak bisa salahin juga ya. Ada harapan-harapan dari orang tua. Nah ini, orang tua takut terhadap konsekuensi yang harus diterima. Kalau anaknya nilainya jelek, diomelin guru, tidak unggul, dianggap berbeda dari orang lain, dan sering kali muncul orang tua yang merasa malu. Gitu ya, merasa malu. Alasan sangat sayang anak. Gitu. Jadinya overkompensasi kepada si anak. Sayang anak boleh banget. Tapi perlu diperhatikan bahwa anak kita ini titipannya Tuhan. Kita nih manajernya. Kita yang memang perlu mengatur, tapi manajer artis aja juga memberikan kebebasan kepada si artis untuk kamu mau terima gak nih tawaran dari iklan yang A atau iklan yang B. Seperti itu ya. Jadi ada negosiasi di dalamnya. Lalu kemudian tekanan juga dari orang tua lain. Misalnya sebagai bentuk ikut-ikutan, ngikutin pola asuh orang tua lain. Sebagai contoh gini, ini sering terjadi pada ibu-ibu di sekolahan yang ada grup sendiri. Misalnya sama-sama konteksnya anaknya nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Inggrisnya minim. Lalu si orang tua yang lain ngelesin anaknya, mati-matian ngelesin. Sedangkan kita sebenarnya punya kapasitas untuk ngajarin. Tapi karena tekanan dari orang tua lain, ih ngelesin tahu, jadi tambah pinter, kalau nggak ngeles mah, misalnya ya ada kan namanya ibu-ibu ya, kalau nggak ngeles mah anaknya mau kapan bisa. Nah, daripada kita nanti dikucilkan, misalnya perasaan nggak enak gitu ya, jadinya kita ya udah deh ngelesin deh. Padahal sebetulnya kita punya kapasitas untuk bantu ngajarin. Padahal sebenarnya anaknya bisa, nggak parah-parah banget. Cuman perlu latihan aja banyak. Nah, seringkali tekanan-tekanan dari orang lain membuat kita jadi ikut-ikutan. Padahal nggak sesuai dengan kebutuhannya kita. Dan tidak sesuai dengan kebutuhan atau kapasitasnya si anak. Contoh lagi yang tadi itu, tentang poin C. Masuk IPA itu keren banget. Misalnya gitu ya. Segala jurusan kamu bisa masukin kalau kamu SMA-nya IPA. Tapi anaknya nggak mampu. Jadinya seperti yang saya ceritain tadi. Jadinya orang tuanya maksa, udah sekolah yang manapun deh, kualitasnya yang apapun, yang penting masuk IPA. Nah, hati-hati Bapak dan Ibu, ini satu bentuk egoisnya kita sebagai orang tua. Kita mau saja kemauan kita yang dipenuhi tanpa kita melihat sejauh apa sih kebutuhan atau kapasitasnya anak kita. Ya. Dampaknya apa? Decrease self-esteem. Nah, confidence-nya jadi terkendala. Jadi nggak percaya diri, mau tampil jadi nggak berani karena kebiasaan dimonitor, gitu ya. Undeveloped coping skill. Kalau ada masalah, sudah pasti dia akan sulit menyelesaikannya seorang diri karena nggak berkembang kemampuannya untuk mengatasi masalah. Karena seringkali orang tuanya hadir, ngebela, nge-backup, misalnya seperti itu. Lalu increase anxiety. Kecemasannya meningkat. Memperkuat rasa kecemasannya karena apa-apa dimonitor, selalu banyak tuntutan. Ketika tidak bisa memenuhi tuntutan sedikit gitu ya, akan merasa aduh nanti dimarahin, aduh nanti begini. Dan ini kalau tidak terselesaikan akan terbawa terus sampai usia kerja, usia berumah tangga. Dan dia akan menggunakan pola yang sama dalam rumah tangganya. Sense of life adjusted. Jadi kemampuannya, feelingnya, sense-nya untuk bisa beradaptasi dengan kehidupannya dengan dunia luar itu jadi terkendala juga. Gitu ya. Jadi dia kikuk, dia bingung, gimana ya caranya saya mesti beradaptasi di lingkungan yang A, di lingkungan yang B, sehingga akan tumbuh menjadi orang-orang yang kaku, sulit menerima pendapat orang lain, misalnya seperti itu.
dan undeveloped life skill. Life skill itu apa? Mandi sendiri, ngeberesin perabotan sendiri gitu ya, memenuhi rasa laparnya dengan caranya sendiri tanpa nunggu masakan mamanya kelar, misalnya seperti itu. Dan lain sebagainya. Kalau sepedanya kotor dia cuci sendiri karena keseringan apa-apa udah ada mama yang cuci. Udah nanti si Mbak yang cuci. Udah nanti Pak supir yang cuciin, kamu udah deh. Misalnya tinggal tidur aja atau ngapain aja. Nah, hal-hal seperti ini harapannya tidak terjadi pada anak-anak kita. Sampai berapa lama Bapak dan Ibu kita bisa mendampingi mereka dalam hidup kita, itu kita perlu pikirkan. Ada yang tiba-tiba harus kembali ke rumah Bapak begitu ya. Nah, kalau kita tidak siapkan dari sekarang, kapan ini akan bisa dikembangkan? Seperti itu. Karena kita yakin tidak akan bisa terus mendampingi, apalagi nggak usah deh ngomongin tentang kematian begitu ya. Nggak usah ngomongin tentang kembali ke rumah Bapak. Tapi ketika nanti dia kuliah, dia bekerja, apa iya kita sebagai orang tuanya terus-terusan monitor dia? Enggak. Oleh karena itu, apa-apa yang dituliskan sebagai dampak di sini, marilah kita bersama-sama tidak sampai mewujudkan dampak-dampak negatif ini pada anak-anak kita. Lalu mana sih pola asuh yang tepat? Menurut Bapak Ibu yang mana? Dan semoga kita punya jawaban yang sama ya Bapak Ibu ya, yaitu otoritatif. Kita boleh punya keinginan atau harapan yang besar kepada anak kita, tapi bukan over, gitu ya. Tapi harus diimbangi dengan support yang juga sama besarnya dengan harapan atau tuntutan kita, seperti itu. Lalu kemudian ada sedikit quotes buat Bapak Ibu yang mendengarkan. You are born into your family and your family is born into you. No returns and no exchange. Jadi kita, anak-anak kita terlahir di dalam keluarga kita, demikian juga kita juga ada di dalam dia. Nggak bisa ditukar, nggak bisa diganti. Tuhan, saya kayaknya nggak mau deh punya yang kayak gini. Kalau bisa ditukar bisa jadi juga loh. Anak kita juga kalau bisa boleh nuker, aduh Tuhan, tolonglah kasih papa mama jangan yang kayak begini, misalnya gitu ya. Kalau misalnya ada pilihan bisa menukar, tapi ini nggak ada Bapak Ibu. Memang sudah terberi seperti itu. Dan no one knows about your children and your family better than you. Gak usah pusingin omongan orang di luar yang bilang, kamu tuh harusnya begini, misalnya gitu ya. Misalnya ikut-ikutan tadi tekanan dari orang lain. Yang paling tahu, seharusnya yang paling tahu tentang anak-anak kita, karakteristiknya dan kapasitasnya adalah kita sendiri sebagai orang tua. Seperti itu. Kalaupun butuh bantuan-bantuan dari luar seperti tes minat bakat, tes IQ, itu hanya sebuah tools. Tapi dalam keseharian yang paling tahu adalah kita, para orang tua. Kalau memang attachment-nya baik ya Bapak dan Ibu ya. Kalau memang selama ini attachment-nya masih kurang optimal, ya memang jadinya kurang paham bagaimana si anak. Nah ini ya, sedikit penutup. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ada di Amsal 22 ayat 6. Jadi saya rasa segala ilmu pengetahuan termasuk psikologi, pasti ada kaitannya dengan apa yang Tuhan juga inginkan, gitu ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, supaya apa sih? Karena kita nggak bisa nih terus-terusan ada bersama dengan mereka, sehingga nanti kelak masa tuanya, masa dewasanya, dia tetap ada di jalur yang benar. Seperti itu. Oke, sekian Bapak dan Ibu. Saya coba stop sharing. Ya, terima kasih Bu Pusda atas pemaparan yang sangat lengkap, komprehensif, dan sangat mencerahkan. Kalau boleh saya garis bawahi atau saya simpulkan sebagai moderator, ada beberapa hal yang kita harus benar-benar catat sebagai pendidik maupun orang tua, yaitu yang pertama, mengenai good parents, good children, kita harus mengingat tips 4K 1P. Tips tersebut adalah kenali karakteristiknya, kenali kebutuhannya, komunikasi, kelola emosi, dan pola asuh yang tepat. Ya, kita harus temukan semuanya itu demi bisa membuat anak-anak kita dan kita sebagai orang tua menjadi satu kesatuan yang saling mendukung.
Dan untuk pola asuh yang tepat, tadi kita sudah mendapatkan dari Bu Pusda bahwa yang terbaik adalah autoritatif, yaitu di mana tuntutan dan kehadiran seimbang, adanya teladan, adanya pengarahan, bersedia mendengarkan, gaya yang demokratis, anak dapat mengungkapkan pendapat, dan ketika terjadi kesalahan diberikan pengarahan dan konsekuensinya, tapi bukan hukuman. Kira-kira itu yang bisa saya garis bawahi, bertalian dengan isi seminar yang kita dengarkan. Kita akan masuk ke dalam sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ibu bapak sekalian, jika ada yang mau ke toilet atau mau ambil minum dan sebagainya, silahkan langsung saja. Kami tidak memberikan satu waktu break tersendiri karena ini online sifatnya ya, sifatnya daring, maka bapak ibu bisa secara mandiri mengambil waktu bapak ibu untuk ke belakang atau mengambil minuman dan sebagainya. Bapak ibu, kita akan masuk ke dalam pertanyaan. Kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Google Form, yang sudah ibu bapak sekalian isi. Yang pertama, Bu Pusda, nah ini cukup banyak pertanyaan ya, selain dari Google Form juga ada dari kotak chat box. Yang pertama, bagaimana cara agar anak lebih terbuka saat dia sudah mulai menginjak dunia luar? Karena zaman yang saya rasa cukup ekstrim dalam pergaulan ini, saya selalu berharap anak-anak lebih nyaman terhadap keluarga daripada teman-temannya. Bersosialisasi tentu perlu, tetapi saya tetap menegaskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh tanpa mengurangi hak dan kenyamanan anak, tapi tetap safety buat anaknya sendiri. Bagaimana tanggapan Ibu agar anak tetap terbuka ketika dia sudah menginjak dunia luar? Baik, terima kasih. Oke, kita perlu tadi sudah sepertinya sebenarnya sudah bisa, kalau ini kayak pertanyaan dari Google Form ya, jadi karena belum melihat pemaparan dan semoga tadi pemaparan tadi juga sedikit banyak bisa menjawab. Namun yang perlu saya sampaikan juga, kita juga perlu tahu nih kira-kira hobinya anak kita apa sih gitu. Kita perlu tahu apa yang menjadi kesukaan, ketertarikannya, kita bisa mulai juga masuk di area itu. Seperti itu. Dan perlu tahu juga karakteristik memang wajar bahwa ketika di usia remaja ini memang peer group menjadi satu hal yang penting. Nah, nilai-nilai yang seperti apa yang mau dibangun di dalam keluarga bisa dikomunikasikan secara langsung dengan anaknya. Masuknya bagaimana kalau misalnya kayaknya kaku nih, kikuk, masuknya ke komunikasi anak remaja. Coba kita seolah-olah kita kayak belajar dulu hobinya dia apa. Kalau hobinya misalnya futsal, misalnya gitu ya, cari tahu deh tuh, futsal tuh seperti apa. Jadi kita masuk pelan-pelan, jangan langsung kepada topik yang mau kita bahas. Misalnya, kenapa sih kamu sering sekali di luar bersama teman-teman misalnya. Jangan to the point begitu, tapi pelan-pelan dari hobinya dulu, kemudian nanti pelan-pelan menggunakan iMessage tadi. Mama merasa waktu kamu dengan keluarga akhir-akhir ini lebih sedikit dibanding dengan teman-teman. Ada apa? Misalnya seperti itu sih. Dan juga tips yang lain bisa juga seperti ini, Bapak Ibu. Jangan seringkali juga kita meminta anak terus bercerita tentang pengalaman mereka gitu ya. Tapi dari kita sendiri di dalam sesi misalnya makan malam atau ada komunikasi khusus dengan keluarga, mulailah ceritanya dari kita. Oh, hari ini papa tadi di kantor begini-begini misalnya. Hari ini mama tadi di kantor ketemu dengan klien yang seperti ini. Wah, pusing sekali misalnya. Nggak apa-apa kok, kita juga mulai dengan sharing kita. Itu bisa melatih juga keterbukaan dari anak. Perlahan tapi pasti. Arah, Bu ya. Tidak harus melulu dari anak terus, tapi dari orang tua juga bisa. Iya, betul. Oke, baik Bu, bagus sekali. Kita masuk ke pertanyaan yang agak lebih spesifik, Bu. Ini kayaknya ini pergumulan pribadi ya. Jadi ada yang bertanya begini, Bu. Bagaimana mempersiapkan diri, ini seorang ibu, posisi seorang ibu mempersiapkan anak laki-laki saya memasuki usia pubertas, Bu. Nah, ini bagaimana sebagai seorang ibu mempersiapkan anak laki-lakinya akan masuk pubertas? Oke, seorang ibu nih ya, udah gitu ini beda jenis kelamin pula, ibunya wanita, anaknya laki-laki. Kalau misalnya ada papanya, bisa kita bekerja sama dengan papanya untuk mulai masuk kepada yang namanya sex education. Kenapa ini menjadi satu hal yang penting? Karena rasa ingin tahu anak-anak ini kan tinggi sekali gitu ya. Khawatir kalau mereka mencarinya dari sumber-sumber yang tidak tepat, Bapak dan Ibu.
sebenarnya sex education ini tidak perlu dimulai dari usia remaja. Dari usia sejak dini pun, dari usia balita sekitar 2 tahun misalnya dia sudah bisa komunikasi gitu ya. Kita perlu juga memberikan seks edukasi tapi sesuai dengan porsinya. Misalnya seperti apa? Pengenalan tubuh, bagian-bagian tubuh, bagian-bagian private area tubuhnya. Oh, ini adalah penis misalnya. Ini punya kamu, ini adalah vagina, misalnya seperti itu. Nah, tapi dengan kondisi serius, bukan dengan bercanda. Karena sex education, pengenalan private body parts ini sesuatu yang serius dan gunakan istilah yang benar. Bukan, mohon maaf, kebanyakan orang tua menggunakan istilah untuk alat kelamin laki-laki adalah burung, misalnya gitu. Nah, konsep-konsep yang seperti ini itu sebaiknya dihindari. Supaya anak pemahamannya juga, oh ini serius loh, gitu ya. Ini istilah-istilah yang memang serius. Lalu mulai di usia yang lebih dewasa lagi, usia SD, bagaimana sih cara menjaga kebersihan tubuh misalnya, karena udah mulai masuk usia pubertas ya, hal-hal seperti itu disampaikan. Kalau misalnya Bapak atau Ibu atau orang tua mengalami kendala, silahkan konsultasi dengan ahlinya, misalnya dokter, atau misalnya psikolog, atau guru BK yang ada di sekolahnya Bapak dan Ibu terkait sex education. Bisa juga meminta bantuan sekolah untuk memberikan seminar-seminar sex education kepada anak. Seperti itu. Tapi tidak lepas dari peran orang tua juga untuk bisa mendampingi dalam masa-masa ini. Ya. Jadi jangan sampai pendampingan. Jadi jangan sampai hal sex education ini menjadi satu hal yang tabu. Misalnya si anak bercerita tentang mimpi basah atau masturbation gitu ya. Jangan terus kita ngomong apa kamu Kak gitu ya. Jangan di-cut. Itu justru harus disambut bahwa oh, berarti pengetahuan dia sampai di sini nih. Berarti saya harus memfasilitasi. Ada juga nih Pak Gren, ada orang tua atau klien juga yang bertanya, gimana kalau saya juga nggak tahu Bu jawabannya saat itu. Nggak apa-apa kok sebagai orang tua katakan bahwa, wah untuk bagian pertanyaan itu kayaknya kita perlu tahan dulu nih. Mama kayaknya nggak paham nih atau papa kurang paham. Nanti kasih papa waktu deh, misalnya 3 hari lagi atau 2 hari lagi, papa kasih tahu kamu, papa cari tahu dulu, papa belajar dulu. Seperti itu. Jadi sangat wajar ketika kita tidak paham, utarakan saja. Itu menunjukkan kok bahwa kita memang manusia yang tidak sempurna. Seperti itu. Oke, baik Bu. Terima kasih jawabannya sangat jelas ya, saya rasa. Maka kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini juga, wah ini banyak pergumulan pribadi sih ya Bu ya. Ini kayaknya kebingungan Bu dengan pola milenial ya. Apakah menjawab masalah anak milenial harus dengan cara milenial Bu? Oke. Bisa dibilang iya. Karena apa? Karena generasinya beda nih dengan generasi kita. Tapi bukan berarti otoritas kita jadi nggak ada ya. Tetap yang megang kendali adalah orang tua otoritasnya gitu ya. Tapi bukan otoriter, otoritas. Tetap menggunakan cara-cara yang milenial. Maksudnya gini. Sekarang ini lagi gara-gara PJJ nih, anak-anak tuh lagi happening banget game-game online. Sehingga dalam PJJ aja tuh mereka bisa nggak fokus karena di sebelahnya handphone gitu ya, kepengen langsung main game gitu. Roblox lah, Among Us lah, terus ada yang lain-lain gitu ya. Itu kita perlu tahu juga apa sih yang lagi happening di dalam usia-usia mereka. Jangan juga menjadi orang tua yang stuck di situ-situ aja gitu ya. Dengan berkembangnya zaman kita perlu tahu nih teknologi-teknologi apa sih yang berkembang di kalangan mereka. TikTok misalnya, janganlah jadi orang tua yang janganlah main TikTok gitu misalnya. Buat apa sih? Nggak guna itu. Menurut kita nggak guna karena kita nggak tahu misalnya. Karena kita gaptek gitu misalnya. Nah, tapi untuk mereka itu sesuatu hal yang menyenangkan, bahkan bisa rilis stresnya mereka. Jadi masuk pelan-pelan, cari tahu, cari dari sana obrolan-obrolannya. Wih, TikTok seru ya, bahkan bisa main TikTok barengan misalnya dengan anak. Itu satu hal yang positif untuk menjalin engagement dengan anak, membina rapport, membina pertaliannya dulu dengan anak. Sehingga nanti terbentuklah trust dari si anak, rasa percaya si anak untuk bisa cerita sama kita, berdiskusi sama kita, seperti itu sih. Oke, Bu, terima kasih. Memang tidak ada jalan lain ya selain belajar ya.
Oke, kira-kira demikian. Selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan yang mirip, Bu. Kayaknya ini memang juga permasalahan umum juga ya. Bu, adakah tips-tips yang konkret bagaimana kita bisa membatasi anak dengan gadgetnya, internet, dan alat elektronik lainnya, sedangkan kita lagi di luar untuk bekerja atau ada kesibukan lain, Bu? Oke, memang agak susah-susah nih, susah-susah gampang gitu ya. Pertama memang berdiskusi bersama dulu nih tentang aturan yang mau dimainkan di rumah seperti apa, seperti itu. Tapi nggak ada yang monitor nih, gitu. Kalau memang ada kemampuan untuk misalnya ya udah, karena tapi dengan penjelasan ya, mama sepertinya perlu pasang CCTV nih, supaya apa? Misalnya supaya mama bisa bantu monitor kegiatan kamu di rumah. Tujuannya seperti ini, dan ini, misalnya gitu ya. Nah, karena kesepakatannya kita adalah selama PJJ kamu tidak gadget gitu ya, tidak YouTube-an atau tidak browsing-browsing di luar pelajaran, tapi bukannya mama nggak percaya, cuman mama butuh sesuatu yang untuk membantu mama bisa memonitor kamu, misalnya gitu. Yaitu dengan CCTV. Nanti kalau sudah terbentuk habit-nya, ya udah berarti kita memberikan kepercayaan kepada dia untuk oke, mama percaya, papa percaya kamu bisa menjadi anak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu oke, kalau misalnya anak merasa bahwa udahlah nggak usah pakai lagi, oke dilepas nih ya CCTV-nya. Mama mau lihat dulu, mama coba kasih kepercayaan kepada kamu. Tapi ternyata ketahuanlah satu waktu dia mengulangi lagi, berarti kembalikan lagi kesepakatannya akan seperti apa. Misalnya seperti itu. Dan kasih tahu juga nih kenapa ya alasannya mama melarang kamu atau meminta kamu untuk tidak gadget dulu selama pembelajaran karena fakta-faktanya disampaikan. Fokus kamu pasti akan terganggu. Kalau fokusnya terganggu akan apa dampaknya? Seperti itu. Seperti itu sih. Oke. Kalau yang saya tangkap berarti ada dua hal, Bu ya. Yang pertama komunikasinya harus aktif supaya anak mengerti apa yang dia harus lakukan bertalian dengan gadgetnya. Jadi juga jangan cuma sekedar tidak boleh ditarik gitu ya. Bahasa-bahasa yang apa ya istilahnya itu keras gitu ya. Tapi juga kita ada sosialisasi satu hal yang persuasif gitu ya. Dan yang kedua ada pengawasan ya. Ya betul, dan komunikasinya juga bisa dengan kata-kata yang seperti ini, bukan lagi kata suruhan atau perintah seperti kita, maaf, ke bawahan kita, tapi lebih kepada mengajak. Ayo, mama minta kamu bekerja sama nih, misalnya seperti itu ya. Jadi si anak jadi merasa diajak untuk terlibat dalam prosesnya. Tidak hanya sekedar menjadi anak buah orang tuanya, dalam tanda kutip anak buah orang tuanya, untuk melaksanakan tugas. Siap, Pak, siap, Bu, misalnya gitu, enggak gitu. Tapi diajak kerjasama. Kalau ada monitor lain selain teknologi yang bisa diperbantukan di rumah, Mbak atau orang tua kita, kerjasama sama orang tua aja, sama orang rumah. Tapi dengan ya memang sepengetahuan anak supaya fair gitu ya. Bukan umpet-umpetan. Kalau umpet-umpetan nanti dia merasa nggak percaya sama kita. Akibatnya akan berdampak buruk pada relasi kita dengan anak-anak itu. Oke, baik Bu, terima kasih. Nah, selanjutnya Bu, ada pertanyaan yang berkaitan dengan sedikit firman Tuhan. Dalam hukum Taurat kelima dikatakan hormatilah orang tuamu. Orang tua memiliki 1001 masalah dan latar belakang, terutama bagaimana orang tua mereka terlebih dahulu waktu pada sebelumnya ya. Orang tua mereka dahulu membentuk mereka, membesarkan mereka. Nah, sebagai anak, apa yang harus kita lakukan kepada orang tua kita yang tidak memiliki indicator as a good parents? Bagaimana orang tua yang mungkin tidak bisa jadi role model gitu ya, selain mendoakan mereka. Nah, kayaknya ini dari anak nih. Oke. Dari anak, Bu. Pengalaman anaknya ya. Oke. Jadi mendoakan perlu begitu ya, mendoakan perlu, tapi rasanya kalau kita terlalu menggunakan doa juga tanpa apa ya, kayak perlakuan atau perilaku yang tindakan lah gitu ya. Sepertinya juga hasilnya juga kurang optimal. Sebagai contoh, kalau ada ujian, berdoalah supaya nilainya bagus. Kalau nggak belajar sama juga bohong. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi tindakan yang memang perlu dibantu dari si anak untuk orang tuanya adalah tetap mensupport. Mensupportnya dengan cara seperti apa? Berkomunikasi dengan orang tua dan berani membuka perasaan dan pikiran bahwa, ada hal-hal yang sepertinya kurang pas nih di dalam relasi kita sebagai orang tua dan anak. Maksudnya sampai kepada titik temu, orang tua juga harus terbuka.
Ada hal-hal yang kurang tepat dilakukan dalam porsinya sebagai orang tua, misalnya udah nggak cocok, misalnya kayak seperti menuding atau misalnya menuduh atau misalnya terlalu keras tadi itu ya kepada si anak. Kita perlu merefleksikan diri kita melalui pendapatnya si anak. Jadi open communication. Orang tua terbuka menerima saran-saran apa sih yang kamu ingin kami berubah sebagai orang tuamu. Tapi orang tua juga boleh mengutarakan seperti apa harapannya, saling memberikan harapan sehingga nanti ketemu lalu seperti apa maunya aturannya bersama. Itu sih lebih sehat ya, karena memang betul tidak bisa kita mengubah masa lalu, tapi bukan berarti buah dari masa lalu itu tidak bisa diubah gitu kan. Masa lalunya tidak bisa diubah, tapi buahnya masih tetap bisa berproses. Ya, kembali ke kita lagi ya, apakah kita mau mengubah apa yang ke depan dan melupakan apa yang di belakang gitu ya, memulai lembaran baru. Jadi buat yang bertanya, semangat, selamat membuka lembaran baru ya. Oke, selanjutnya Bu, ini juga masalah ibu-ibu ini. Bu, bagaimana cara menghadapi anak yang tidak bisa dibilangin? Karena anaknya gengsian, Bu. Ini gengsian tipe anaknya, Bu. Oke, gengsian ya. Anak gengsian, misalnya ke orang tuanya juga gengsian. Itu berarti kedekatannya bisa jadi nih, saya tidak menjustifikasi ya. Bisa jadi rasa trust-nya, rasa attachment-nya itu belum dirasa pas dari si anak gitu. Dalam diri si anak merasa bahwa mungkin kurang mau terbuka gitu ya karena gengsi tadi itu. Ya bisa masuk dengan kita perlu tahu apa sih yang menjadi ketertarikannya dia. Perhatikan tidak langsung to the point pada masalahnya gitu ya. Jadi kayak kita aja deh contohnya kita bekerja di sebuah perusahaan. Lalu kemudian bos kita tiba-tiba ngobrol tentang kesalahan-kesalahan kita dalam pekerjaan kita. Bagaimana rasanya? Tambah kita denial ya, tambah kita seperti memberikan fakta-fakta lain untuk pembelaan diri kita. Seperti itu. Tapi kalau coba masuk pelan-pelan dengan keseharian anak-anak kita, dengan hal-hal yang dia sukai, dengan makan bersama, dengan kita menceritakan diri kita juga, mengakui mungkin kesalahan-kesalahan kita, pelan-pelan kita mulai masuk kepada bagian apa yang mau diubah dalam dirinya. Seperti itu. Kalau misalnya dia masih belum mau terbuka, oke. Sepertinya kayaknya obrolan kita malam ini masih belum mau membuat kamu lebih open ya ke mama misalnya gitu. Ya udah nggak apa-apa, take it easy. Nanti kapan kita bisa ketemu lagi, kita ketemu lagi ngobrol. Atau kalau kamu sudah siap, kita obrolin area ini, misalnya seperti itu. Prosesnya nggak bisa sekali ketemu beres sih, dengan proses yang panjang perlu pendekatan dan lain sebagainya. Kembali lagi berarti ke pola komunikasi, Bu ya. Karena itu menjadi satu hal yang penting sih sebetulnya. Kelihatannya mudah ya, cuman ngobrol aja kan ngomong doang. Tapi ternyata aspek-aspeknya saja tadi banyak tuh. Intonasi, gestur, bentuk apresiasi, terus kemudian pilihan kata, dan bentuk komunikasinya itu asertif misalnya, I message. Ya, oke. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Untuk saya rasa dari Google Form sudah cukup karena ada beberapa pertanyaan yang sama, jadi saya gabungkan. Ada pertanyaan lagi, Bu. Bagaimana jika pola orang tua dalam mengasuh berbeda, antara papa dan mama berbeda? Saya kurang jelas sebenarnya pertanyaannya bagaimana, tapi yang jelas kemungkinan saya tangkap, apakah ada masalah ketika pola asuh papa dan mama berbeda? Kasusnya adalah papa kerja di luar, di kantor, jadi mama yang full mengurus anak. Nah, itu bagaimana, Bu, untuk mengatasinya? Oke, kalau ditanya apakah ada masalah nantinya ketika pola asuh mama dan papa berbeda, jawabannya iya. Karena tidak konsisten jadinya. Misalnya, si anak akan, misalnya papanya itu akan lebih cenderung, contoh, ya udahlah kasih aja lah, yang penting dia mau belajar nantinya. Misalnya, kasihlah main game, biar dia mau belajar. Tapi si mama enggak bisa. Ini adalah waktu sekolah, hari sekolah, Senin sampai Jumat, dia kan sudah dikasih waktu, Sabtu dan Minggu. Nah, itu beda ya. Akan ada dampak nggak? Akan ada. Si anak pertama akan menilai, dia akan tahu, anak kita tuh pinter loh, daripada kita kadang-kadang ya, pintar melihat situasi. Kalau mau minta apa-apa, nggak usah ke mama lah, langsung ke papa, udah pasti dikasih. Jadi dia akan lebih mempunyai persepsi, menjudge bahwa
ke mamanya mah bakalan susah dah, dengan juga ke papa, misalnya kayak gitu. Terus dampak lainnya apa? Pasti suatu saat suami istri ini akan ribut. Walaupun misalnya si istri akan cenderung mengalah gitu ya. Ya udahlah, terserahlah, ya udah. Lama-lama apa yang dipendam ini akan meledak juga gitu. Sehingga yang paling baik adalah memang harus konsisten. Mau seperti apa aturan mainnya. Kalaupun si anak salah dan harus ditegur, jangan ada yang membela saat teguran itu keluar. Orang tua harus sepakat. Sepakat dalam arti saat itu ya. Kalau di balik layar, orang tua atau papanya bilang, kamu tadi terlalu keras loh sama anak kamu. Boleh. Jangan disela saat si ibu lagi memberikan disipliner. Udah jangan gitu. Bagaimana pandangan si anak terhadap reputasi si ibu? Wibawanya akan hancur. Seperti itu. Atau sebaliknya, ketika bapaknya lagi tegasin anaknya disiplin, ibunya datang seperti malaikat tak bersayap gitu ya. Udahlah, janganlah gitu, kasihan dia. Waduh, bahaya itu. Si anak akan merasa my hero, my mom is my hero gitu, datang ya ngebela. Maka dia akan gede kepala. Gede kepala dalam arti apa? Dia berulah, pasti akan ada yang bela. Dia berulah, akan ada yang bela. Jadi nggak akan pernah selesai nih karakternya dia. Kalau mau saling memberi masukan sesama pasangan nanti deh di belakang layar. Tapi harus satu tujuan, satu aturan disepakati bersama. Caranya gimana? Ya balik lagi, komunikasikan lagi kebutuhannya apa, karakteristiknya gimana, kapasitasnya si anak gimana, dan harapan orang tua gimana, sesuai gak, mampu gak si anak mencapai itu. Kayak gitu. Jangan sampai tuntutan kita yang berlebihan, terus tidak konsisten pula pola asuhnya, mengakibatkan dampaknya melebar kemana-mana. Gitu. Ya, oke. Baik, saya rasa sudah sangat cukup jelas ya. Cukup jelas sekali. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini juga menarik ini. Bu, sejauh apa apresiasi yang benar untuk diberikan kepada anak? Saya pernah mendengar dari seorang pembicara tentang dunia anak, bahwa kita jangan terjebak dengan memberi apresiasi kepada anak-anak. Apresiasi yang terlalu sering diberikan kepada anak akan membuat mereka terjebak dalam comfort zone akan apresiasi tersebut. Sehingga mereka akan kurang bisa menerima ketika ada situasi di mana mereka tidak mendengar apresiasi dari orang lain. Dan hal ini bisa membuat mereka juga lebih fragile, rentan, atau sensitif. Bagaimana pernyataan ini dapat disikapi, Miss? Karena secara personal saya lebih setuju jika anak khususnya usia di early childhood, apresiasi, compliment, praises are very important to build their self-confidence. Thank you. Be blessed. Oke. Ini bicara tentang reinforcement atau yang kita sering sebut apresiasinya adalah ya reward gitu ya. Apresiasi ada banyak macam, reward ada banyak macam. Ada yang cuman sekedar verbal, kata-kata, wah, that's awesome gitu. You are great misalnya, kamu luar biasa. Itu kamu bisa kan? Nah, teori dari reward atau apresiasi ini sendiri juga salah kalau diberikan terlalu over tanpa melihat konteksnya. Seperti itu. Tadi saya garis bawahi pertanyaan Ibu adalah terlalu gitu ya. Ada kata terlalu sering diberikan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu juga perlu menyaring. Kapan sih konteks-konteks atau momen-momen yang memang perlu diberikan apresiasi atau reward. Seperti itu. Jadi jangan selalu melulu reward yang diberikan misalnya kalau dapat nilai 100, dapat duit 100.000 materi gitu ya atau hadiah. Nanti sewaktu-waktu, mohon maaf misalnya ekonomi orang tuanya nggak bagus, dia dapat 100 nggak dapat duit ngamuk dia. Gitu ya. Jadi variasikan bentuk apresiasinya. Bisa dengan kata-kata, bisa sekedar gestur, dirangkul, dipeluk, tepukan gitu ya. Dan harus tepat momennya, konteksnya. Kalau memang itu perlu diapresiasi, apresiasi. Kalau memang ternyata masih ada hal yang belum tepat untuk diapresiasi, jangan dulu. Misalnya gini, si anak mencuri gitu ya. Mencuri udah misalnya dalam 1 bulan laporan di sekolahnya mencuri terus gitu ya. Nah, kemudian ada 1 kali waktu dalam 30 hari, 15 hari dia nggak mencuri misalnya. Boleh kita berikan apresiasi tapi juga tepat kata-katanya. Nah, sudah baik perilakumu sekarang, sudah ada mulai perubahan, sudah lebih baik. Dari 30 hari kamu mencuri, 15 hari kamu sudah tidak mencuri, nak. Mama bersyukur
kamu bisa melakukan perubahan itu. Namun masih ada ya nak ya hal-hal yang perlu kamu tingkatkan, yaitu 15 hari yang lain di mana kamu masih mencuri. Mari nak kita kerjasama untuk membantu dirimu untuk tidak melakukan ini. Seperti itu loh. Jadi tetap ada evaluasi, tapi tetap ada apresiasi yang tepat di titik mana perilakunya. Jangan apresiasi secara general. Seperti itu. Anak harus tahu, harus paham, kita kasih reward atau apresiasi untuk di bagian perilaku yang mana. Seperti itu. Misalnya anak, contoh lain ya yang lebih mungkin aplikatif. Si anak ini sering berantem sama adiknya, gitu ya. Nggak ada apa, sering rebut aja barang adiknya, jadinya ribut. Satu sisi dia dulu juga suka berkata-kata kasar sama adiknya, selain rebutan mainan, berkata-kata kasar juga. Tapi berkata kasarnya sudah enggak nih karena proses yang sudah dilalui. Namun rebutannya masih. Kasih apresiasi di bagian mana kira-kira? Bagian perubahan di kata kasarnya. Mama senang sekali kamu sudah tidak menggunakan kata-kata kasar lagi saat bertengkar dengan adikmu. Tapi ada yang perlu masih ditingkatkan nih Kak, misalnya gitu ya. Kakak masih sering merebut barang-barang milik adik. Nah, seperti itu. Mama berharap bahwa kita bisa saling kerjasama membantu kamu. Seperti itulah. Jadi harus tepat sasaran. Ya memang saya setuju juga bahwa apresiasi ini bisa menjadi bumerang dan bisa menjadi racing something gitu ya. Namun bumerang itu apa dulu? Kalau terlalu over, misalnya terlalu sedikit, nah seperti itu. Jadi pas-pas saja lah. Gitu Pak. Oke, terima kasih Bu untuk tanggapannya. Nah, kita sampai di 2 pertanyaan terakhir nih Bu. Kita sampai 2 pertanyaan terakhir ya. Nah, pertanyaan kedua terakhir ini saya ringkaskan saja karena ini kisah ya, ini sebuah kisah. Tapi saya ringkaskan saja intinya. Bu, saya heran mengapa ada orang-orang yang zaman dahulu mendidik anaknya dengan keras. Beliau beri contoh orang Tionghoa di Kalimantan ya, keras begitu. Tapi ketika orang tua sudah meninggal, anak begitu menghormati dengan memberikan sembahyang kubur ya, menghormati orang tua sudah meninggal, sangat dihormati. Jadi mereka merasa kayak tidak ada sesuatu yang melukai hati mereka atau bagaimana. Dari pantauan penanya ini ya. Nah, apakah sistem parenting dulu sama sekarang itu berbeda Bu dalam membentuk anak? Atau sistemnya bisa sama, tapi memang tergantung bagaimana anaknya? Sebenarnya sih parenting ini sendiri teorinya itu sudah dari zaman bahla gitu ya, udah dari lama. Nah, orang tua zaman dulu tuh ya betul sih, saya juga hidup di tengah keluarga Tionghoa gitu ya, di mana kisah dari orang tua saya juga serupa. Mereka sering bilang orang tua zaman dulu tuh keras didiknya, tapi anak-anaknya sekarang jadi orang, bukan orang-orangan gitu ya. Lebih disiplin, lebih tahu aturan. Yang berbeda adalah perubahan zamannya, karakteristik anaknya, kemudian bagaimana pengaruh dunia luar membentuk value dalam benak anaknya, seperti itu mempengaruhi sekali bagaimana respon atau perilaku dari si anak ini sendiri. Oke, bisa dicontohkan bahwa orang tua Tionghoa zaman dulu sekeras apapun anaknya tetap uhau istilahnya ya, uhau tuh kayak berbakti. Dan sepertinya tidak ada masalah. Itu yang tampak di luar sebetulnya Bapak Ibu. Ada sih yang seperti itu ada. Tapi yang tidak juga ada juga gitu ya. Nah, banyak juga ditemui akhirnya oke nih kelihatannya berbakti gitu. Namun ternyata pola asuh yang dulu juga tidak sedikit loh yang dibawa juga ke dalam pola asuh yang sekarang. Jadi misalnya gini, orang tua saya sangat keras. Saya nih berbakti. Tapi bukan berarti saya baik-baik saja. Ternyata pola asuh yang dulu tuh masuk ke dalam alam bawah sadar saya, terrepress gitu ya, sehingga pembentukan pola asuh saya yang keras itu saya implementasikan kepada anak saya. Apakah itu tepat? Tidak juga ya. Jadi ada juga sebetulnya unfinished business dalam dirinya si orang tersebut. Walaupun ada juga yang memang fine-fine saja. Tapi yang tidak fine ini kan nggak selalu muncul di permukaan, maksud saya seperti itu. Gitu. Oke, jadi harus dilihat fenomena utuhnya Bu ya. Tidak bisa lihat dengan satu kacamata saja bagaimana anak di akhirnya
menghormati orang tua, tapi kan kita nggak lihat kedalaman hatinya begitu ya. Betul, dan bisa jadi juga di akhirnya anak itu, bisa jadi ya, maksud saya gini, tidak menggeneralisasi. Sebagai contoh bisa ada di mana anak itu oke, dia akhirnya berbakti sama orang tua. Namun bisa jadi dalam proses dia menjadi berbakti itu ada loh proses dalam hidupnya yang mengubah dia. Nggak tahu apa. Bisa jadi memang ada hal lain, pertemuan dia dengan orang lain yang membuat dia jadi mengubah masa lalunya yang kurang baik. Jadi dia sekarang jadi berbakti, misalnya seperti itu. Ada banyak hal, tidak bisa betul dari satu kacamata. Oke, baik Bu. Terima kasih penjelasannya. Kita masuk pada pertanyaan terakhir, Ibu Bapak sekalian. Ada sebuah kalimat anak bodoh bisa diajari, tapi anak yang tidak punya etika dan sopan santun sulit untuk diubah. Pertanyaan saya, seorang remaja yang dalam kehidupannya kepada orang tua tidak punya sopan santun atau etika, bahkan tidak hanya kepada orang tua sendiri, tapi kepada orang lain yang lebih tua pun tidak memiliki etika, bisakah sikapnya diperbaiki dan cara konkretnya bagaimana, Bu? Terima kasih. Oke, buat saya selama masih yang namanya manusia, masih bisa diubah. Hanya sejauh apa waktu yang diperlukan untuk mengubah seseorang. Itu bergantung kepada, pertama, seberapa support system yang ada di sekitarnya orang tersebut. Mempengaruhi dan mensupport dia. Lalu yang berikutnya, seberapa keterbukaan orang tersebut ingin berubah. Itu yang perlu digarisbawahi terlebih dahulu. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, sangat bisa. Karena manusia itu ya memang bisa diubah gitu ya. Caranya seperti apa? Nah, karena pertanyaannya ini kan tidak lengkap, maksudnya gini, kalau di sesi konseling tuh saya bisa ngulik-ngulik tuh, ngorek-ngorek gitu ya. Latar belakangnya dulu dia seperti apa, kemudian seperti apa masa lalunya. Kalau misalnya masa lalunya adalah ada trauma-trauma dalam diri orang itu yang menyebabkan dia jadinya seperti sekarang, trauma dalam arti gini, dulu dia tidak pernah dihargai, tidak pernah merasa diterima oleh orang tuanya, gitu ya. Seringkali kata-kata negatif yang terlontar untuk dia. Sehingga apresiasinya tidak ada. Gambaran dirinya sudah rusak. Sehingga berpengaruh kemana? Ke kepekaan sosial dia terhadap lingkungan juga rendah. Empatinya tidak ada. Oleh karena itu, ketika dia berperilaku, ketika dia sekarang berperilaku, itu adalah buah dari pengaruh yang masa lalunya. Karena saya sangat percaya, apa yang terjadi sekarang, perilaku kita sekarang, karakter kita sekarang, sangat terpengaruh oleh masa lalu kita. Pembentukannya seperti apa. Nah, kalau sekarang dia kesannya tidak sopan, baik tidak hanya ke orang tua ya, tapi kepada orang tua yang lain gitu, perlu dibereskan dulu tuh luka-luka masa lalunya. Seperti itu. Kalau dia memang kurang apresiasi, ditambah lagi mungkin karena perilakunya juga sekarang kurang ajar, misalnya gitu ya, pasti orang tuanya apresiasinya nggak ada tuh, nyebelin misalnya jadinya kan di mata orang tuanya. Sehingga jadi menumpuk, jadinya habit buat hidup dia. Karena itu, konkretnya ya memang perlu digali, diajak berkomunikasi, apa sih yang salah dari mama, dari papa, sehingga kamu kok kesannya kayak tidak sopan, begitu. Lalu, apa yang bisa diperbaiki bersama, lalu mulailah berikan apresiasi kepada anak-anak itu kalau ada perubahan kecil dalam hidupnya. Seperti itu sih. Secara general seperti itu, karena saya tidak paham betul kompleks masalahnya seperti apa. Oke, baik. Jika yang bertanya ini, Ibu yang bertanya dari Ibu, sorry saya bacakan dulu namanya, dari Ibu Chandra ini ingin lebih lanjut, mungkin nanti bisa menghubungi Ibu Pusda secara langsung ya, supaya dapat di follow up kembali. Oke, terima kasih Bu Pusda atas sesi tanya jawab yang diadakan setelah pemaparan materi tadi. Kami sungguh berterima kasih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita meninggalkan webinar Zoom ini, kami dari panitia ingin meminta tanggapan Bapak Ibu sekalian, ya, feedback. Kami ingin minta feedback dari Bapak Ibu sekalian melalui Google Form yang akan kami kirimkan di chat box sekarang. Saya sudah mengirimkan satu link Google Form untuk bisa Ibu Bapak sekalian isi. Sekarang bisa diklik supaya muncul di handphonenya. Dan nanti diisi, hanya sedikit pertanyaannya, tidak lebih dari 3 menit mengisinya. Ini berguna untuk
panitia mengevaluasi dirinya agar nanti kami bisa menampilkan webinar yang lebih baik bagi Bapak Ibu semua ke depannya. Ya, kira-kira itu saja yang saya mau sampaikan. Sebelumnya kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada Bu Pusda sudah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menyumbangkan ilmu bagi kami semua dalam webinar ini. Dan kami juga berterima kasih untuk semua panitia yang sudah bekerja keras, yang tidak tampil di webinar ini, tapi pekerjaannya juga sangat terasa ya, bisa berjalan seperti ini dengan baik, semua karena ada banyak pihak yang tidak bisa disebutkan. Terima kasih untuk kita semua, termasuk juga Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu dan sampai dengan akhir webinar ini tetap bertahan di ruang Zoom ini. Terima kasih. Oleh karena itu, untuk terakhir, untuk menutup kita di dalam doa, dengan kasih saya minta Ibu Christine Harahap, boleh tutup kita dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Melalui seminar ini, Tuhan bukakan lagi banyak hal bagaimana Tuhan telah menganugerahkan kami anak. Dan kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan mempercayakan kami seorang atau beberapa orang anak untuk dapat kami didik di dalam Tuhan, untuk dapat kami kasihi. Biarlah kami dapat memiliki manfaat yang besar dari hal-hal yang sudah disampaikan oleh Ibu Pusda pada seminar ini. Kami dapat mengimplementasikannya kepada anak-anak kami dengan penuh kasih dan penuh rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Pusda dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya. Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati para panitia yang sudah berjerih lelah untuk mengadakan seminar ini. Tuhan terus berkati mereka. Kami mau berpisah satu dengan yang lain, tetapi kami percaya bahwa kasih-Mu selalu menyertai kami, dan biarlah besok kami dapat bertemu lagi dalam ibadah raya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih. Selamat menjadi good parents dan selamat berjuang. Tuhan memberkati.